Ya ganti posisi aja, jangan begitu terus. Ya, maksudnya nggak ada tema lain. Bisnis gitu gimana yang kayak abang ngomong ini tuh masuk tuh. Oh, pengen dimasukin lagi? Ya udah sok. Dong, Ya udah kalau pengen masuk dimasukin lagi. bisnis ya sok. Nah, sok, Jangan ayo. kayak gitu. Kalau Iya. kau punya bisnis, ajarin biar kita dapat tuh. Jangan Indonesia susah aja Bunda, masyarakatnya. Bunda kan udah tua, masih pengen diajarin, Bunda. Udah tua juga. Oh, apakah Anda nanti nggak tua lagi ya? Saya emang terus. iya, saya muda terus. Akan tua juga. Jangan-jangan saya hidup terus. Anda yang metong Ya, duluan. yang bakal Nah, tua itu, kalau- yang bakal tua itu kalau Kristen. ingat, Kalau Kristen umur bakal itu- tua. Umur itu nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu Ada. saya tua masih bisa Ada. sehat, masih ini. Anda masih Umur muda ada yang metong tahu kok. nanti. Ya, Umur Ya. itu ya, umur itu di Udah tangan sudah. tentara Romawi, Bun. ya. Umur itu di tangan tentara Romawi. Oh, nggak ada. Ada, Kata itu siapa? buktinya Yesus dibunuh sama tentara Romawi. Kalau nggak ada tentara Romawi, Kenapa Yesus nggak rupanya? bakal dibunuh, nggak bakal mati. Kenapa rupanya? Iya, Tuhan dibunuh sama tentara Romawi Iya, kan? kenapa rupanya? Ya Dia berarti dibunuh buat umur apa? dibunuh dia Dibunuh buat apa? buat terkutuk. Dari mana? Nggak nyambung nggak itu? Dari Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Memang benar. Iya, Tapi benar. Buat apa? Buat terkutuk. Buat apa? Aduh, Buat terkutuk. Aduh, otaknya cair dong dikit bang. Saya kental, Cairin Bu. dikit. Kan ada Punya penjelasannya. saya kental, punya saya Masih kental kok ada cair. penjelasannya. Emangnya punya Bukan suami ibu semata-mata cair? ngambil cuman semat itu aja nggak ada. Ya udah, Ada terusin kalimat mana lagi coba? penjelasannya. Kalau punya ilmu terusin kalimatnya yang mana lagi? Oke. Oke. Karena Anda kasih apa namanya, Tuhan itu terkutuk ini, saya minta datanya di mana? Di Galatia 3 pasal 13. Kirain tahu ayatnya ibu ah. Ternyata nggak Tahu, tahu. saya cuma coba, soal masalahnya kan Anda yang bawa, Cuma yang coba, ini. coba. Nggak apa-apa, santai aja. Ini nggak ada perdebatan kalau menangnya, tapi ilmunya Iya, ilmunya. yang dipakai. Ya pokoknya Bukan siapa Bunda, yang Bunda di kalah, sini mah siapa yang tentram aman. menang. Nggak ada. Kayaknya kalau Mama debatnya harus sama Mama kayaknya ya. Oh banyak kok di room kalian yang namanya Rahmat itu mulutnya lebih dari emak loh. Masa sih? Oh, Kok saya nggak tahu? Kaget Mama itu ya, yang saya mana? kaget saya, ya? Bun. Iya, kaget. coba cari dia, suruh naik. Aduh, lebih dari emak itu. Masa sih? Saya nggak kenal. Ngapain? Makanya saya nggak pernah berbohong. Saya itu orangnya Bohong ada fitnah kalau kayak gitu. Ya Kalau coba mungkin dibaca kalian dulu, udah jangan berbohong ngalihin. dalam 3 hal mungkin boleh. Tapi kita Jangan nggak boleh berbohong. ya kita nggak boleh Oke. berbohong dalam segala hal, ya. Oh, nggak ada. Di mana ayatnya? Di Bible. Di mana Biblenya? Ayatnya berapa? Ayat apa? Ya cari berarti nggak tahu kan? Nggak tahu Ya kan? berarti saya tahu. Saya baca Ya, kalau tiap tahu hari kok kamu buka. ambil. Kamu Katanya comot tahu. ayat yang nggak ada gitu loh. Ada di Bible, Jadi lihat di gimana Bible. kami tahu? Tahu Ya, ada. Ada. Coba kalau ada ya jangan hanya Fitri Bunda doang, berbohong hanya nih. Fitri doang. Kasih ayatnya ke saya karena Bunda saya berbohong bilang. nih. Oke, saya bahwa buka di ayatnya sini ya. nggak ada. Ya udah, Oke? sekarang bacain dulu Galatia 3 pasal 13, bacain dulu, jangan mengalihkan dulu. Oke. Enggak Baca dulu. ada. Baca dulu. Galatia 3 pasal 13. Baca yang kencang, Oke, Bun. silakan baca di situ bukanya. Kok silakan baca ya, Bunda yang baca lah. Gimana sih? Anda yang bawa data. Loh, emang nggak bisa baca, Bunda? Kalau nggak bisa baca ngomong. Bisa. Ya bisa baca. Bisa, Kenapa Anda bawa data Anda nggak mau baca? Nggak dapat pahala. Alasannya apa? Nggak dapat pahala. Ya kenapa ngajarin kitab orang kalau nggak dapat pahala? Ya udah baca. Bacalah, tunjukin situ saya baca.
di Bunda nggak layar. bi- Biar Bunda enak, nggak- biar semua nggak. baca, Bang. Bunda nggak bisa baca, bilang aja kalau nggak bisa baca, Bang. Saya nggak bisa Bisa, saya baca, tolong tapi dong. kan ada juga teman-teman saya di bawah, mungkin mereka juga pengen baca gitu loh, bareng-bareng gitu. Baca, Bun. Bawa bibol orang tapi nggak mau baca. Bunda nggak bisa Aneh. baca. Oke, saya sangat memahaminya. Oke, baca kalau gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Hmm. dengan jalan menjadi kutukan kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang telah tergantung di membuat kayu salib? supaya di dalam dia Iya, siapa yang mati? berkata Iya, Abraham siapa orang yang sampai tergantung di kepada kayu salib? bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus telah menebus kita dari Kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Kutuk. mati di kayu Kutuk. salib. Heeh. Siapa orang yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Apakah dia di situ dituju kepada orangnya yang terkutuk? Iya. Kan ada tertulis Mana? terkutuklah Mana orang ayatnya? yang Ini Galatia 3 pasal 13 sebab ada Untuk tertulis Untuk sebab apa? sebab telah tertulis Ayat 13 terkutuklah untuk orang apa? yang mati di kayu salib. Ayat Terkutuklah 13 orang yang untuk mati terkutuk di kayu salib. Ayat Aduh, udah 13-nya ajan. baca. Bunda, Ayat Bunda di 13-nya sini baca. ajan, Bun. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Ayat Rahma. 13-nya baca. Di sini ajan. Ini Bunda Rahma kalau diperluin ngilang dia. Ayat 13-nya baca, Bang. Ini Mamang. 13. Galatia 3 pasal 13 ini. Kenapa ngambil langsung Jauh di tadi tengah-tengah? kenapa? Di sini ajan. Juhur mau di ini dulu nggak? Kalau nggak di Rungkadin. Ya Mamang. itu ada oten lah Kang. Nggak apa-apa, ada oten. Silakan. Ya mau Bunda layanin nggak? Ya boleh Itu Bang. ya, nggak kuat ya. Ajan di Apa sini. Bang? Dia Mau sholat. mau sholat. Masa nggak kuat laki-laki nggak kuat ibunda? Kuat lah. Jangan lari dulu, Bun, ke seks, Bun. Ini Apa dia, bicara tentang apa Kan bunda yang ini? bilang nggak kuat. Hah? Kan bunda yang bilang Bunda nggak kuat. janda apa punya suami, Bunda? Iya iyalah. Nih, apa yang menjadi masalah? Apa yang jadi masalah? Kenapa bunda menuhankan anak orang? Dari mana? Bukan Ya. itu. Ini lagi bahas Galatia 3 pasal 13. Kenapa itu Yesus itu mampusnya itu terkutuk? Iya, kenapa matinya yang Tuhan Anda itu terkutuk, Bun? Kenapa bisa itu? Kasihan kali. Oh, dia buat menebus saya. Ya, Ayat 13-nya kalau, baca. kalau kita baca Bun di Ayat Matius 13-nya baca. 14. Bun, jangan ngambil Bentar, di Bun. tengah. Kalau Bun Ya ngambil oke, di tengah-tengah, tapi akan jangan dulu lompat. akan berbeda. Jangan lompat dulu. Akan berbeda. Jangan lompat dulu. Berbeda. Jangan lompat dulu. Enggak. Itu dulu, Bun. Ini dia bawa dari Dan ayat 13. Kalau kita sambungkan ke Matius 14:25, orang terkutuk itu dilempar ke neraka bersama iblis. Berarti Coba Tuhanmu di dulu. neraka. Kita lagi satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Ya Galatia 3:13 terkutuk. Galatia 13 coba pahami, baca dan pahami baik-baik. Nah, kita Apa maksudnya? kita pahami. Kita baca pelan-pelan ya, Bun. Ya. Galatia 3:13. Kata si Paulus yang Anda rasulkan ini ya, yang apostolos, Tulisannya. Kristus telah menebus kita. Kristus ini kan Yesus kan? Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi kutuk. Coba untuk enggak nanti lu menebus. baca aja baca. Karena Kristen ya. Karena Sebab kita, ada kan? tertulis. Karena ada tertulis terkutuklah ya Kristen. Kenapa turun tadi ya? Ada di sini, ada enggak Kristen di sini? Yang punya kitab ini siapa? Tapi dia menyatakan di sini ada enggak Kristen? Paulus itu Anda rasul, kenapa enggak?
Pertanyaan saya, kita lagi bahas di sini Kristen apa bukan? Kitab Kristenan apa kitab Buddha ini? Saya lagi bertanya aja. Oh, di Kristen yang kita Benarkah? bertiga ini nggak ada. Anda sendiri yang Kristen kabur tadi kabur takut. Siapa yang Nah, kabur? Terus? Ada tadi sesama seiman Anda turun kabur. Wah, Takut nggak kalau apa, Tuhannya. nggak ada yang takut. Buat apa? Kenapa dia takut? turun? Apa Udah turun? Kita baca. nggak makan. Kita nggak makan orang kok, cuma diskusi, nggak ada Iya, paksaan. silakan Ya, aja. Apa kabur? Nah, di sini kata si Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah. Nggak ada dengan Kristen, jangan ditambah-tambahin, Bun. Baca dulu. Kita ini siapa? Kalau kita aku yang baca kitab berarti ke aku dong. Padahal aku kan ada nggak mengimani. tambah-tambahin. Itu nanti Oke. narasinya akan Kristus telah kemana-mana. menebus Prida ya, Bunda Prida dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi Torah. kutuk karena Bunda Prida. Ya tuh, kan Anda Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib, Bun? Yesus. Berarti yang terkutuk Terus untuk Yesus. menebus siapa? Tadi Bunda udah bilang untuk menebus saya kan? Oh, jadi Anda bukan Kristen? Iya, saya Kristen kan saya bilang. Ya, berarti menebus Anda saya, tuh. kan? Memang Saya- menebus dari pegadaian. Ya iya, Menebus untuk Anda menebus tuh. saya kan? Mm-mm. Ada tulisannya untuk menebus saya. Situ kan tadi Bunda yang ngomong. Kalau kita ya aku nggak masuk kalau Apa kita. salah Yesus? Apa salah Yesus? Adakah kesalahan dia? Justru itu nggak ada salahnya. Kenapa kalian imani dia mati terkutuk? Justru itu dia menebus dosa saya. Ya apa salahnya? Apa salahnya? Sehingga kalian mengutuk dia. Saya Apa salahnya orang sehingga harus mati berdosa. terkutuk? Kasih tahu saya apa kesalahannya sehingga harus mati terkutuk. Kasih tahu. Apa Saya kan kesalahannya? tadi bertanya sama Bunda, adakah kalian lihat di Bible saya apa dok? Apa kesalahan dia? Nah, Nggak kenapa kalian imani ini surah-surah si Paulus? Ya iya, karena dia menulis fakta bahwa Yesus ini dia tidak bersalah, dia menebus saya. Kau dari dosa mengimani surah-surah saya. Paulus ini. Itu loh, Kau makanya mengimani dia mati terkutuk buat saya. Sehingga itu dia untuk menebus saya. Mana ada orang seperti Yesus loh. Enak Luar kali biasa. kau yang maling, kau yang Luar berzina. biasa. Yesus yang Oh jadi iya, tumbal. jelas fakta. Begitulah Fakta kalian menghinakan jelas anak nyata. orang. Enggak. Menghinakan anak orang. Ya diembel-embeli, Dari mana? dia akan menebus. Dari mana? Kita masuk di sini ya datanya. Berarti kalau kau mengatakan Yesus jadi tumbal sehingga dia terkutuk dan kau mengimani itu, tepuk tangan di gereja, Itu larinya Bun. kemana-mana, Bun. Larinya Iya kan, udah kau kemana-mana. mengimani dia menebus dosa Sementara aku kan, Bunda kau- ini kita lagi belajar Galatia Nah, kita, 3. Nah, Ya. nih, Galatia 3 inilah ya. Ini kita buka Nyambung ini ya. nggak, Bun? Terkutuk. Oh iya, di ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Nah. menjadi kutuk Iyo, karena saya. Ya karena kau itulah kau Siapa yang- tumbalkan. Siapa Kalian yang tumbalkan anak orang. Kalian tumbalkan anak orang. Kau yang maling, kau dari yang mana berzina. tumbalnya? Coba Ya, ayatnya di mana? Kau terima. Kau terima Yesus terkutuk. Mana? Jadi penebus nih. Orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal yang Dan telah sedia ia untuk kata iblis. juga kepada mereka yang sebelah kirinya, ya, yang sebelah kirinya, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ini orang-orang terkutuk, enyahlah ke neraka yang kekal, yang telah sedia untuk iblis. Jadi kalau kau terima Tuhanmu itu terkutuk, dia ditempatkan di neraka bersama iblis. Itu siapa yang ngomong, Bun? Jadi di Bibelmu. Iya, Matius ini, itu 25, kan 41. Yesus itu lagi ngomong dua arah dengan siapa, Bun? Ini di sini tertulis orang-orang kau Dan terima ia Yesus akan terkutuk. berkata juga kepada mereka yang di sebelah
Saya tanya dulu, kau mengimani surah-surah Paulus tadi, Yesus terkutuk demi jadi tumbal menebus kalian dari hukum Torah, dia terkutuk. Orang-orang Saya bilang dia terkutuk terkutuk ditempatkan, dulu. Oke, Bun. narasi dulu. Orang-orang Baru saya- terkutuk diusir ke neraka, enyahlah ke dalam api yang kekal. Iblis, ini orang-orang terkutuk. Nah. Tuhanmu kan terkutuk, berarti dia di dalam neraka bersama iblis. Oke, Enyahlah boleh ke saya orang-orang ngomong? terkutuk ke dalam Boleh neraka saya bersama ngomong? iblis. Boleh saya ngomong? Ini saya tanya kamu, kau mengakui Yesus terkutuk? Saya nggak mengakui dia terkutuk. Hanya Berarti tadi salibnya salah surah-surah Paulus tadi, perkataan Paulus salah. dia. Galatia Itu dia 3:13 ngomong. salah. Itu dia lagi ngomong ke siapa, Bun? Dia mengatakan Yesus yang kau lagi ngomong tuhankan ke siapa? terkutuk. Paulus mengatakan Yesus yang kau tuhankan terkutuk. Kata Dia Paulus, lagi Galatia berbicara dengan 3:13. siapa di situ, Bun? Jangan pakai Nggak tahu, yang dia terkutuknya. menulis surat untuk kalian kan orang-orang dia Kristen. akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Tidak ada sebelah kiri kanan. Intinya tadi itu bahwa saya Nyala tanya, dari yang hadapan digantung Tuhan pada kamu kayu salib, orang-orang terkutuk. siapa yang Nyala digantung ke pada kayu dalam salib? api yang kekalian. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus toh di situ yang digantung terkutuk dan yang digantung terkutuk. Orang-orang terkutuk, hai Ada kamu berapa orang-orang orang, Bun, yang terkutuk. digantung? Hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang Paham terkutuk tadi yang kau saya. imani? Siapa yang terkutuk yang kau imani? Kan Yesus toh. Hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Jadi orang-orang terkutuk, ya Tuhanmu kan terkutuk. Berarti dia ditempatkan di api yang kekal itu kan neraka yang disediakan untuk iblis. Berarti Tuhanmu sudah dijebloskan ke neraka bersama iblis karena dia terkutuk. Kalau kau mengimani surah-surah Paulus, Mengerti nggak, Bunda? Mengerti nggak bahwa dia lagi berbicara dengan siapa di situ? berbicara dengan siapa tuh si Paulus? Kiri ada berapa orang yang disalib? Nah kita lihat ya Iya Galatia. kan? Berbicara Enggak, sama tunggu dulu. siapa ya? Kasih dulu ayatnya, Bun. Ngasih Ya, ini dulu saya ayatnya. kasih. Jangan Ini. kemana-mana. Tunjukkan. Ini. Tunjukkan, Bun. Ini. Ada 3 orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan dia berbicara di dalam buku itu kepada orang di sebelah kirinya. Di mana di sini sebelah kiri? Tunjukkan Mana di kepada- sini? Oh iya. Mana sebelah sini di sini? Mana sebelah kiri? Mana sebelah mana? kiri? Sebelah kiri. Yang Mana tadi sebelah ayat, kiri? yang tadi ayat Bunda di Matius. Di Yang di Matius. sini kita bahas orang terkutuk Tidak ini kan. ada Saya konteks tanya, yang menyatakan dia seperti itu. saya tanya, siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Siapa yang digantung pada kayu salib? Jawab dong. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung itu kan Tuhanmu. Sementara tulisan si Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jelas-jelas Yesus di sini yang kau tuhankan itu tergantung, terkutuk. Nah, Kemudian di Matius tadi dia buat orang-orang apa? Dia terkutuk Kristus telah dilemparkan menebus ke kita dari neraka bersama kutuk hukum iblis. Taurat. Enggak usah, Bun, ngelawan sama kitab kami. Kami paham, Bun. Ya tidak Kasihan melawan, kalian. saya hanya menunjukkan Dia menebus supaya pikiranmu uang. terbuka bahwa Kamu jangan Tuhanmu itu terkutuk dan orang-orang terkutuk dilemparkan ke seperti neraka. itu. Narasinya udah salah untuk kami. Loh di ya. sini, coba ulang. Bunda yang baca, coba Nah. baca ulang, coba. Ayat 13-nya ya. Ayat 13 jangan lupa ada ayat 13-nya yang menyatakan itu untuk siapa Coba baca, dia Mbak. menebus Iya, baca. itu ya. Oke. Kristus telah Allah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? ya entah Karena kita kan. Anda teman-teman iman-iman Oh Anda, ya, seiman apa, Anda. saya ngakuin karena saya memang saya akuin Tadi itu. dia tolak-tolak. Nah. Oke, sebab Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Siapa yang Yesus digantung? Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, Siapa yang sehingga digantung? iman kita menerima Ya, jangan dulu. roh yang Ini dulu, ini siapa yang digantung? Saya membahas terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Kau sudah akui Yesus, berarti Yesus terkutuk. Tadi ku buka Matius, orang-orang saya terkutuk paham, dilemparkan ke neraka tetapi buat bersama siapa? iblis. Pertanyaan saya, Berarti Tuhanmu buat di neraka. siapa? Buat Yesus nih, Yesus. Loh, Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya kau toh, Kristen. Kita itu siapa, Bun? Kristen toh, siapa yang memang di sini, Bun? Siapa? Oh ya nggak apa-apa. Memang Kristen akuin kok. Ya makanya di orang berdebat dengan narasinya sendiri. Nah, iya karena dia menebus. Apa? Ya nggak apa-apa. arti menebus? Yang saya itu kan imanmu. Yang saya kritisi dipertanyakan di sini, Tuhanmu yang terkutuk ini bersama iblis. Nggak Dari masalah itu imanmu. mana kau Tapi yang bawa saya narasi sampaikan, gitu, Bu? yang kau tuhankan ini terkutuk karena digantung pada kayu salib. Sementara di Bibelmu sendiri tertulis orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama Dari iblis. mana Berarti ngambilnya? Tuhanmu di neraka. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada Ya bangsa-bangsa itu bukan lain. urusan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bukan urusan saya, itu urusanmu, Bun, itu imanmu. Makanya kalau memang bukan urusan saya, ngapain Bunda bernarasi yang enggak? Karena datanya begitu. Datanya begitu, jadi saya buka datanya. Bukan faktanya dia menebus saya sehingga dia Urusanmu itu, urusanmu Ya, urusan itu. ngapain Kau Bunda ditebus, kau ditebas, itu urusanmu, Bun. Yang saya kenapa angkat Bunda yang saya ini, bawa? ternyata Tuhanmu itu mati terkutuk dan Buat orang siapa? terkutuk Buat di tebus Bibelmu. siapa? Dia dikutuk buat Orang tebus siapa? terkutuk. Urusannya itu urusanmu. Mau siapa, mau untuk siapa urusanmu. Yang saya angkat, ternyata Tuhanmu yang mati terkutuk dilemparkan ke neraka. Iya, saya paham. Nggak ada menjadi bagus, berkat. dia paham ya. Lihat buat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Urusanmu itu, mana Abraham mengenal Kristen. Kau mengimani, kan namanya juga modal imani. Dengar ya. Walaupun kau ditebus, dari mana ya? Kau ditebus Bunda, itu urusanmu, itu imanmu. Yang saya tunjuk ini, kenapa Tuhanmu mati terkutuk. Dan orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis di neraka. Itu aja kok. Kalaupun kau mengimani, ya itu imanmu toh, tidak bisa kita ganggu gugat. Cuma saya bilang, Tuhanmu yang mati terkutuk ini dilempar ke neraka di sana bersama iblis. Itu data di Bibelmu. Oke lah, kau terima itu. Ya nggak apa-apa, itu imanmu toh, nggak masalah. Ya, oke. Imanmu tuh nggak masalah. Jadi begitu teman-teman ya. Aku Jadi nggak mau dengar ya diskusi yang ini dong. Biar sama-sama. By one. sekarang saya oke ya, ini udah selesai ya karena kau sudah mengakui, ya nggak apa-apa. Enggak, Itu saya bagi nggak kamu. mengakui. Oke. Dia buat tebus saya. Saya nggak mengakui itu. Iya, dia tebus kau dari dosamu, dari kemalinganmu, dari bersinahanmu, sehingga dia mati Saya terkutuk. maling toh. barang Bunda di mana? Ya kan semua masa orang Kristen tuh banyak juga maling. Dia tebus Oh, itu saya toh. maaf ya Bun, untuk saya nggak mau Sehingga mau dia kan tebus kalian ini supaya kalian itu tidak ada dosa. Tapi dia menjadi terkutuk. Orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka. Itu yang dia harus terima Yesus. Karena Menjadi dia menebus terkutuk. dosa kalian. Abraham Sehingga Yesus yang menjadi kutuk. Orang terkutuk dilempar ke neraka. Oke, itu data ya di Bibelmu ya. Orang kita buka lagi Matius tadi ya teman-teman ya. Oke ya, Demi. ada berkat kok, Mbak Bun. Baca selanjutnya menjadi berkat kok.
Jangan Ya itu, nutupin, Bu. saya Itu mengangkat kebenaran, terkutuknya. Bu. Saya mengangkat terkutuknya. Ah, Enggak, kalau terkutuknya nih. Kenapa kalau ya mengangkat data-data di situ? terkutuknya, enggak kena dengan apa yang Bunda bawa Berarti datanya. Yesus tidak terkutuk. Karena enggak berarti fakta. Berarti bohong Enggak si fakta Paulus. bahwa kami mengakui di sini dikatakan dia menembus kita dari dosa itu sehingga Sudah aku menjadi bilang berkah. itu urusanmu. Kau ditebus, kau ditebas, itu urusanmu, bukan urusanku. Yang ku buka di sini, Tuhanmu kan terkutuk, kata si Paulus tuh. Dan kau imani kan demi menebus dosa-dosamu, kau bangga kan ditebus dosamu. Tapi di Tuhanmu menebus dosamu, Tuhanmu yang menjadi terkutuk. Orang terkutuk, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Jadi Tuhanmu ditempatkan Itu dia bersama berbicara iblis di dengan neraka, siapa, api Bunda? kekal. Nih. Hai orang-orang terkutuk. Yesus tadi mati terkutuk digantung. Dari ayat 1, dari ayat 1 coba, Bun. itu, yang kau Tuhankan itu mati Dari ayat 1 terkutuk. coba. Dari Jangan ayat ke dalam 1. api. Saya tidak angkat ayat 1, saya angkat Bun, terkutuk. jangan Orang-orang terkutuk. menghilangkan fakta, ya. Fakta Tuhanmu terkutuk kan? Fakta sudah jelas. Itu dia berbicara terkutuk. dengan orang di sebelah Fakta kirinya. Tuhanmu terkutuk. Kalau dia mau menerima Kristus berarti dia Fakta Tuhanmu terkutuk kan? Galatia 3:13. kalau dia tidak menerima, Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu fakta. Dan Kenapa orang saya terkutuk di Bibelmu pun tertulis, dia dilemparkan Kenapa ke saya dalam bingung? neraka Takut bersama iblis. Udah jelas itu di Bibelmu ini, bukan kita buat-buat. Kau terima kan tepuk tangan di ayat gereja pertama. karena kau terima dosamu ditebus, sehingga Yesus yang mengambil kutukan itu, sehingga Yesus terkutuk di tiang salib. Parahnya di Bibelmu, Profesional orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka Profesional jahanam. takut ya. Kalian takut ya. Saya Iya, takut sama orang gila kayak kau. Bibelmu sendiri kau kau yang- ingkari. Bibelmu sendiri kau ingkari. Ya gila lah kau, kenapa kau bilang? Saya tanya dulu. Yang terkutuk di sini siapa? Yang terkutuk di sini siapa? Punya Kalau paham kau nggak? berilmu, Bun, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Paham Kalau nggak kau punya kalau akal, kita ilmu, bawa Bible kami nggak itu paham mungkin kau nggak? menuhankan. Dengar ya, nggak mungkin kau nggak? menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Tuhanmu keluar dari kelamin. Kalau ambil punya mati ilmu, banyak. punya akal, nggak mungkin Tuhan keluar dari kelamin. Apa bedanya dengan kau? Kau keluar dari kelamin, kamu? sama dengan kau. Sama deh. Pikir pakai akal, jangan matikan akalmu. Memang bego nih oten-oten. Datanya sendiri. Capek kan kita nunjukin data. Aduh, aku sudah bilang itu imanmu. Kau terima itu imanmu. Cuma yang saya angkat, orang terkutuk ternyata di Bibelmu masuk neraka bersama iblis. Daripada kita saling hujat, lebih baik kau kulempar ke got. Nangis tau kalau kita bawa Tuhanmu terkutuk. Ya data di Bibelmu begitu tulisan si Paulus. Terkutuk orang digantung. Siapa yang digantung? Yesus kau bilang. Ya memang Yesus kau imani dia mati terkutuk, mati disalib toh. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Di dalam Matius tadi kubuka, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Komplit kan penderitaannya Yesus. Udah terkutuk, dilempar ke neraka pula. Itu kan iman kalian, tepuk tangan kalian di gereja. Edward, framing kita takut. Mana ada takut? Cuma ngapain melayani kau yang nggak ada otak begitu? Capek. Itu data ya teman-teman kita nggak buat-buat ya, itu data. Selamat siang, Bang. luar biasa. Ya benar Bang, Masya Allah Bang, terima kasih. Ya, jadi begini, ada yang luar biasa. Terima kasih. Berapa Bang? Kau Ada menerima yang luar juga biasa. Tuhanmu Terima terkutuk kasih Bang. ya. Jadi Yesus yang kita bilang terkutuk dan dilemparkan ke neraka itu, ya itu menurut ada. Tetapi Itu data Iya, itu Bang, kalau- Bang. Itu data tadi. Berarti kau tadi blow on juga sama Bunda tadi ya. Itu data loh, bukan kami bilang data.
Data di Bibelmu tadi kubuka, Galatia 3:13. Si Paulus berkata, Kristus menjadi terkutuk karena menebus kalian dari hukum Torah. Orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Itu pun ada di Perjanjian Lama. Jadi orang yang digantung di salib itu orang-orang Oke, yang melakukan Ibu dosa tadi tidak kasih besar. kesempatan untuk kita bicara, Ibu. Jangan bilang aku, itu Bibelmu. Iya, artinya kasih kami kesempatan untuk bicara, Ibu. Bicaralah. Tapi jangan bilang kami yang bilang ya, Bibelmu Oke, bilang ya. Yesus itu dia menjadi kutuk karena dosa-dosa kami manusia. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, Dibangkitkan. dengar dulu. Halo, Sebelum dia saudara naik ke dengar dulu. Kau harus diluruskan kalau kau mau menipu. Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Dibangkitkan setelah dituduh sama si Paulus mati terkutuk. Sudah, aduh, Dibangkitkan. Ibu ini kasih kesempatan. Tidak bisa kau kubiarkan melakukan pembohongan. Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Diamlah, masa saya bicara, Ibu bicara. Tadi Ibu Jangan kau nipu-nipu lah, jangan kau terlalu ikuti ajaran Paulus. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan Yesus makin sekarang ada di melimpah. surga, sayang. Di mana? Coba buka. Kita buka Dia ya. telah Yesus naik ke angkat. surga, duduk di sebelah Di Allah Bapa mana yang datanya? berkuasa. Kau nipu lagi. Di dalam Nipu. Bibelmu itu, di dalam Bibelmu Uranon, langit, bukan surga, langit. Kasihan. Aduh, coba buka di mana itu dia di surga, coba. Buka Bibelmu itu. Yesus ada di surga. Bibelmu buka. Mana? Mau saya yang bukakan Bibelmu bahwa dia di langit. Mau saya yang bukakan. Yesus ada di surga, kasihan. Oh, benar-benar bego nih Oten. Nih saya buka Kalau ya. Muhammad ada di Medina dalam kubur 100 meter ke Aduh, dalam. kenapa kau bandingkan manusia dengan Tuhan? Yang lucu Ada di bagi Medina. kami Dia Tuhanmu ada di itu Medina. mati. Yang lucu bagi kami Tuhanmu mati. Tuhanmu Sudah keluar naik ke dari surga. kelamin. Tuhanmu mati itu lucu bagi kami kalau Allah Tuhan Bapa mati, yang Maha Kuasa. Bang. Itu kebodohan. Itu kebodohan yang paling bodoh di seluruh dunia. Tuhan mati. Kalau manusia meninggal mati itu wajar manusia. Tapi kalau Tuhan yang mati itu namanya ongol-ongol, onde-onde, kebegoan yang sangat membabi buta Kasihan kalau Tuhan kau, mati. kasihan kau. Itu kebodohan, Bang. Kebodohan yang sangat permanen. Derita lu itu. Ya kau yang bodoh, masa Tuhan mati kau bandingkan dengan Nabi kami. Nabi kami meninggal manusia. Tuhan Derita yang lu. mati luar binasa Derita lu. begokmu. Luar binasa begokmu kalau Tuhanmu mati. Bego kau kalau Tuhanmu mati. Turun. Kalau nggak bisa menjawab lari ke Rasulullah. Dia bandingkan Tuhan dengan manusia. Memang bego kalian ya Allah. Nabiku meninggal manusia bro. Hanya beliau diberi kelebihan. Diberi kemuliaan. Meninggal nabiku wajar. Dia manusia kok dilahirkan oleh manusia. Yang sangat membingungkan membuat kami anggap begoders. Karena Tuhanmu mati. Walaupun di dalam Bible tertulis dibangkitkan. Itu pun kau mau menipu bangkit sendiri. Mana dia bangkit sendiri? Dibangkitkan. Siapa membangkitkan? Ya Sang Pencipta. Itulah yang Tuhan. Kok banding-banding? Memang bego ya. Nabi dibandingkan dengan Tuhan. Itu pun Tuhan mau mati. Daripada kita saling menghujat, lebih baik kau kulempar ke neraka jahanam. Lebih baik kau kulempar ke got. Saya enggak mau kalau dia menghujat nabiku ya. Terus terang kalau ada karesteng menghujat nabiku, kulempar kau ke got. Ngapain kau dipertahankan di atas? Bisa kita saling menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah kabar baik Bang. Jadi teman-teman aku nggak tahan kalau dia mulai menyinggung-nyinggung nabiku. Menunjukkan kebotolannya. Nabi manusia dibandingkan dengan Tuhannya.
Itu pun Tuhanmu itu nol. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhanmu mati, Tuhanmu ditempeleng, Tuhanmu diludahi, Tuhanmu dipaku, Tuhanmu gagal total mengkristenkan tanah kelahirannya. Nabiku sukses. Nabiku sukses, nabi. Seorang manusia loh. Belum sekelas Tuhan yang kau kebodohanmu itu kau tuhankan. Kenapa tadi Nabiku si ibu sukses tadi hilang? mengislamkan sejazirah Arab. Kalau Tuhanmu tanah kelahirannya gagal total, dia mengkristenkan Yahudi sana. Apa ya, bego dia, bego. Saling menghujat aja kita, bahaya. Kenapa si ibu tadi hilang? Kabur? Kuturunkan karena ini apa ya, bukan debater kali ya. Ya, buat teman-teman Oten Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya, yang teman-teman Oten. Ini si Edward mau naik. Halo Edward. Edward, selamat siang. Nah, ini saya punya lawan ini. Saya punya lawan. Kenapa? Luar biasa. Santai, Kau tidak jangan ada teriak. apa-apanya. Oi, kau penghujat. Kau Siapa? penghujat. Siapa Kau saya? penghujat. Saya? Sama dengan kau punya saudara perempuan itu, penghujat. Tidak ada Belum gunanya, juga tidak ada debat, gunanya. saya Kamu tidak baru bisa mengubah juga. dunia ini, kasihan. Kamu Kenapa kok kesurupan? Ini kenapa kok jadi kesurupan gini loh? Belum juga apa-apa saya dibilang penghujat. Coba biar nggak Padahal kepanasan teman-teman. dia menghujat bilang nabimu tuh di kuburan mati. Tuhannya mati, dia nggak heran. Dia menghujat tadi. Baru juga saya open mic, buka kamera, habis sholat, langsung saya dituduh penghujat. Biar tertib, biar sopan, biar debatnya mengedukasi, kita bacakan doa dulu ya. Berdoa mulai. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabase kerabaya rabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabarabarabase kerabara. Amin. Biar nggak pada kejang-kejang kepanasan, kaget saya. Baru juga masuk, ini penghujat, ini apalah ini. Baru juga masuk, bener-bener kurang asem. Baru beres sholat, baru masuk, dibilang penghujat, ini kesurupan. Aduh, tapi nggak apa-apa sih. Semakin kalian kepanasan, semakin kalian kesurupan, saya bahagia. Ayolah, lakukanlah kesurupan kalian ya, kejang-kejang kalian. Saya selalu bahagia kalau saya menikmati kalian menunjukkan kebotolannya. Kang Chan, naik Kang Chan. Coba biarin Bunda sama saya ini, biarin. Kenapa mau diskusi? Oke, Ade Ganteng. Selamat siang, Ade Ganteng. Ganteng. Oh, Ganteng, gaya tengkorak. Apalah kau ganteng, emang kayak muka lu Ganteng, petak. gaya tengkorak. Aduh, Otak nol. dasar kau burik kau. Otak nol. Emang kau itu tidak ada nol. otak itu kau. Kau hanya Otak penghujat. kosong kau. Sudah Muka tertulis di aja dalam kau Alkitab, petak akan kau. datang Kayak kotak penghujat-penghujat. amal perpuluhan di Itulah gereja kau. Dasar kau. penghujat, kasihan Muka petak kau. Kau Aku tidak ada lagi apa-apanya. Kau ngadan, tidak bisa merubah dunia ini. aku di WC. Kau tidak bisa merubah dunia ini. Aku Biar kau disangka sadar. penghujat. Kau tidak bisa merubah dunia ini. Dasar kau longor Kau yang kau. terkuar-kuar saja Dasar kau. Kau tidak begu bisa ganjang merubah, kau, hanya begu terkuar-kuar ganjang kau. saja. Longor. Kasihan kau. Sama-sama lah kita dari Medan sana, Bang. Kasihan kau, Aduh, kasihan saya kau, juga kasihan sama kau. dari Medan sana. Kasihan Bisa kau, saya kau juga tidak nyerocos bisa merubah kayak dunia kau. ini. Dasar kau baluap, kau begu ganjang kau. Tafsir liar, Dasar kau tafsir penghujat liar. kau. Gugu kau. Tafsir liar. Dasar lo agama hayalan koloran saja. Tafsir liar. Koloran saja. Dah penghujat Udah kau. pasti iblis. Muka petak kau. Keluar dari Dasar gua. kau sama saya Gua juga ini mukanya muka Iraka, petak. Iraka. Hah? Sama saya juga dilahirkan dari Medan Ya, sana, Bah. anak Dasar kau Batak begu bego. ganjang kau, penghujat Kau kau. anak Batak bego. Lu Batak bego kau. Dasar kau. Horas Kau kau. bego. Horas kau. Dasar kau. Sama saya Lucu, juga dari kau Medan lucu, kau. muka. Hah? Dasar kau muka petak kau kayak kotak Kau amal lucu, perpuluhan kau di lucu, gereja kau kau. lucu, Dasar kau muka petak kayak kotak kau amal lucu, kau perpuluhan tidak di gereja kau. Dasar penghujat kau, begu ganjang kau.
Sama saya juga bisa tuh nyerocos kayak gitu kau. Dasar kau. Bego ganjang kau. Demiul kau, syukurin kau, puas kau. Dasar kau muka petak kayak kotak amal perpuluhan di gereja kau. Cuma cari duit. Dasar bapak lu picek Dasar mama kau itu bersundal kau, mama kau itu dijual kau, bisa dipakai sama kau itu. Gak ada aturannya kau, dasar mama aja dipakai kau. Gak punya syariat agama, kasihan banget kau. Gak kebeli pesundal, mama sendiri dipakai sama kau ya. Dasar kurang ajar kau. Agama macam apa kayak gitu ajaran mana itu? Mama sendiri kau pakai, dasar kau. Umat-umat kayak gini nih, lonte semuanya isinya, pesundal semuanya isinya. Wih. Bisa aku juga bahasa Medan sana bah. Dasar kau. Muka petak kayak kotak amal perpuluhan di gereja kau. Gitu teh. Itu dia punya mulut kayak mama kurang belanja itu. Marah-marah terus. Ngomel-ngomel terus. Bah, dasar kau bego ganjang kau. Mabok racun tikus kau. Dasar kau. Bego ganjang kau. Bagudung. Baru juga beres sholat, udah kayak gini. Ya Allah, ini cobaan Kang. Sabar ya Kang ya, ini cobaan. Iya. Banyakan makan tikus dia. Tikus hidup jangan ditelan kau. Jadi macam gitu kau punya mulut Longor kau, longor. Enak ya kalau ngata-ngatain Oten. Jadi kita buka ya teman-teman yang mereka selalu bilang, Tuhan saya sudah terangkat ke surga, nabimu masih di kuburan. Dasar kafir, kebotolannya nggak mau belajar nih. Ini yang berbicara ya, ini yang berbicara sesudah Yesus berbicara demikian kepada murid-muridnya. Kemudian dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Memang hebat kali matanya sampai dia lihat naik di langit tembus. Memang dibodohi mereka sama ini ya penulis. Nah kita lihat surga ya. Surga nih katanya Tuhan ya sudah di surga. Sarbego. Nih surga ya. Surga. Ingat nomornya ya, kita klik nomornya teman-teman. Nih. Uranus. Ingat nomornya ya 3772. Kita masuk ke originalnya. Surga 3772. Mana 3772 ya? Di originalnya. Nah, ini originalnya ya, teman-teman. Original Biblenya ini 3772. Kita klik ini. Terjemahannya. Apakah betul itu surga? Nih. Langit. Yunaninya tadi ini Indonesianya. Tapi mereka bego, cuma mengimani kata-kata pendetanya, nggak mau belajar sendiri. Ini langit ini. Diperbodoh oleh penerjemah di situ surga. Mereka dibodohi. Simak ya kafir-kafir di bawah yang suka menghujat ya. Tuhanmu itu di langit, bukan di surga. Ada tadi katanya kenapa pula tidak ada tadi, terangkat ke nih jadi penerjemah membodohi kalian, dia taruh surga. Kita masuk ke original Biblemu karena Biblemu bahasa Yunani, karena agamamu itu berasal dari Vatikan sana ya, agama yang tadinya di sana pagan ya, makanya banyak patung-patung di gerejamu tuh. Surga di sini, ini di sini bukan surga, langit. Langit. Nih, udah aku kasih lihat tadi originalnya. Makanya kenapa di setiap Bible itu tidak diikutkan originalnya? Ditakutkan mereka sadar kalau mereka tuh ditipu. Originalnya itu nih. 2772 ya, aku ulang lagi ya, biar di bawah itu oten-oten yang begoders cuma modal imani doang.
Nah itu langit ya, langit. Tapi kalian kan memperbego diri, nggak mau belajar. Ya kan, kalian cuma umat terjemahan lah dibilang ya, cuma mengikuti penerjemah. Sudah bangga-bangga, Tuhan saya sudah di surga. Siapa yang tidak di surga? Siapa yang orang-orang Islam tidak di surga? Nabi itu masih di kuburan. Lah, yang di surga siapa? Bego kali kalian. Kenapa sih ini orang-orang Kristen bego kali? Tuhannya terkutuk. Dia terima itu sebagai penebusan. Dia ingkari lagi. Sebenarnya salah, bukan di surga juga, Bunda. Sebenarnya salah itu, bukan di surga. Adanya itu, Tuhannya itu sekarang itu di Ayub 27 pasal 3. Di situ Tuhannya ngumpet. Lubang hidung. Iya, di Lubang situ hidung, Tuhannya ya. ngumpet. Terhina banget kan? Kumpul sama Upil. Ya udahlah, kalau Tuhan mau mati terkutuk ya terima aja Tuhan mau mati terkutuk. Kenapa kalian? Makanya kalau kau imani Yesus, si Paulus itu rasulmu yang membawa ajaran Kristen, resikonya kok Tuhanmu terkutuk, mati terkutuk, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Lihat toh. Ada tuh surga-surga. Bohong, kau ditipu penerjemah. Tapi karena kau bego, kau terima aja kau ditipu-tipu. Naik ke sini cuma bisa marah-marah, menghujat. Ya berarti Paulus itu di mana Paulus? Terhina Paulus. Yakub, semua itu nabi-nabi terhina di Bibelmu itu. Terhina itu yang dikubur. Maka Abraham mati, Sarah mati dan dikuburkan, terhina. Berarti nenek moyang Tuhanmu itu terhina semua. Dikubur itu semua. Mama Tuhanmu pun dikubur. Mama Tuhanmu dikubur. Yesus pun itu dikubur, digali tanah kemudian diturunkan Tuhanmu itu. Dikubur pun Tuhanmu itu. Tuhanmu dikubur itu. Setelah ditombak maka matilah. Tuhan kok mati? Betul-betul bego kalian kalau kalian mengimani Tuhan mati. Masa Tuhan mati? Terhina mama Tuhannya, kan dikubur mama Tuhannya. Terhina semua itu. Kalau dikubur. Yang lucu itu, kau menganggap anak Maria ini yang keluar dari kelamin, kau anggap dia Tuhan. Itu kau menghinakan Tuhan. Masa Tuhanmu keluar dari kelamin bersama najis, cairan, air ketuban, darah, air kencing? Masa Tuhanmu begitu? Tuhan-Tuhanan kali ya? Iya, karena begini teman-teman, perempuan seorang ibu yang melahirkan itu, dia itu tidak pikir lagi keselamatan dirinya, dia tidak pikir lagi bagaimana dirinya, yang penting itu anaknya bisa dia lahirkan dengan selamat itu. Jadi semua itu rasa sakit, saya ini kan seorang ibu, ya kan, semua rasa sakit sudah bercampur aduk itu kalau kita melahirkan. Dan semua apapun tahu kan, keluarlah darah, air ketuban, lendir, macam-macam keluar itu. Tuhan yang pencipta alam semesta kau hinakan seperti itu, kafir. Mana otakmu itu? Jangan karena kau doyan babi, lemak babi terlalu banyak di kepalamu sehingga akalmu mati. Naik kau mal menghujat. Ya kau dibalas lah. Memang kamu pikir kau menghujat kami diam? Kami juga punya perasaan. Kalau kau menghujat kami balas. Kau jual kami beli. Kau pikir kami takut sama kalian? Kalian aja yang minoritas berani, apalagi kami yang mayoritas. Dasar dungu kalian.
bikin emosi aku jadi lapar. Aku makan dulu Kang, lanjut. Selamat siang. Siang. Siang bro. Dari Muslim apa Kristen bro? Mohon bertanya abangku. Dari Muslim apa Kristen? Aku Muslim. Oh, iya. Oten. Thank you bang. Muslim apa Oten? Muslim lah. Oten itu bukan siapa-siapa aku bang. Ya, Muslim. Siap bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bang, satu pertanyaan aja kalau bisa dijawab abangku. Ya apa? Apakah di Kristen itu ada surganya bang? Ya kalau menurut pandangan Islam nggak ada lah surga di Islam doang. Bang Kang Chan, feedback suaranya. Bentar. Kayaknya belum dimatiin itu ini apa internal play-nya. Oh jadi nggak ada surga bang ya untuk Kristen bang? Kalau untuk pemahaman Islam, surga itu adanya di Islam. Mereka itu kumpulnya di neraka. Kalau menurut Islam. Alhamdulillah bang, untung saya Islam. Kalau nggak aku di neraka. Mampus, Oten. Thank you bang, aku turun dulu bang ya. Oke. Udah bagus belum Kang Chan? Belum. Bentar. Cek. Udah. Baca Maryam 71 betul. Maryam 71 betul. Saya setuju. Penikmat musik. Muslim apa Kristen? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau Mau disampaikan nanya bang, Nanya apa? apakah sama cerita Yesus dan Nabi Isa? Beda ceritanya, sosoknya sama. Sosoknya diakui Oten sama ya? Ada yang menyatakan sama, ada yang menyatakan tidak. Tapi kalau untuk misionaris yang ingin memurtadkan umat muslim dibilang sama. Tapi kalau untuk di kalangan debaternya katanya beda kata mereka. Tergantung kebutuhan bang. Kalau ceritanya beda Ya. di menurut dalam mereka. Bible sama Al-Quran. Ceritanya beda bang. Kalau di Al-Quran Beda. itu Nabi Isa itu dimuliakan, diistimewakan, tidak pernah mati nyangkut di kayu salib secara terkutuk. Nah kalau di mereka harus mati terkutuk, terhina. Kalau di mereka bang, makanya beda ceritanya. Kalau di kita lahirnya di bawah pohon kurma. Kalau di mereka lahirnya di kandang binatang. Itu aja udah beda. Iya, Ceritanya iya. beda. Beda Ya beda bang. ya, itu aja. Semangat ya Oke. bang. Siap. Tes. Nah, ada masuk. Ada ya? Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Kang Kian Santa? Alhamdulillah saya baik. Nanti tanggal 6, tanggal 7 kita berangkat, tanggal 5 dari sini mau ke ini, ke Garut. Diundang sama BMC untuk kajian di Garut. Masya Allah. Lanjut, mantap. Ikut, Harus Hasan ikut. Nanti diteruskan. saya jemput di Bandung. Siap, tak lihat sih nanti. Senang kita ini kalau ketemu Gurunda ini apa? Hangat. Orangnya humble, enak, luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau Kita ketemu diberikan Oten, nikmat dengan kalau dihadirkan guru-guru kita. kalau ketemu Kalau Oten ketemu itu Oten jadi gila. bukan humble tapi sambel. Pedas. Sambal. Ya bagi teman-teman Memang. yang ada di area Garut, nanti kita ketemu di Garut ya. Nanti kita ketemu di Garut. Iya betul, sebarkan teman-teman. Sebarkan supaya dakwahnya masif, tidak setiap waktu kita bisa mendengarkan Gurunda secara langsung. Jadi sebarkan semaksimal mungkin pada teman-teman Garut supaya apa? Supaya akidah kita tetap terjaga. Dan itu bagus buat umat Islam. Jadi
Mungkin kita tidak bisa hadir, mungkin kita tidak bisa bicara, tapi kita bisa saya kira mensosialisasikan kegiatannya. Semoga jadi amal jariah juga. Di Garut ya. Garut itu dari California ke mana lagi tuh? Garut. Ke Golgota dekat Bukit Tengkorak. Masya Allah, luar biasa. Mikul Salib. Ya, Usal. Luar biasa. Nanti teman-teman di Garut ikut. Memang jemaat-jemaat Kristen ini, saya melihat teman-teman Kristen, teman-teman saya yang baik dari kekristenan ini, mereka memang tidak didesain untuk belajar Bible, tidak didesain untuk cerdas secara biblikal. Kenapa? Karena kalau sekalinya cerdas, mereka bisa melihat apa yang tertulis dalam Bible, pendetanya nanti ngamuk-ngamuk. Karena kebutuhan pendeta dengan apa yang diterangkan dalam Bible itu jauh berbeda. Pendeta hanya perlu jemaatnya manut-manut, dan jemaat hanya perlu bahwa dia merasa senang diberikan brosur keselamatan. Tapi kita kasih tahu bahwa apakah brosurnya itu benar atau salah? Dari mana kita tahu? Dari apa yang ada di ketek Anda, Bible. Ternyata seluruh ajaran-ajaran yang diajarkan di pendeta, sepengalaman saya yang sempit ini, ternyata mereka membohongi teman-teman jemaat gereja, jemaat-jemaat Kristen. Terakhir ada Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan, tapi menurut Bible ternyata Ya Yesus bukan memang Tuhan. dia Tuhan. Tahu dari mana? Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga bumi. Oh, itu iblis bukan Yesus menurut muridku sudah jelas. itu menurut Bible iblis. Kasihan. Tapi menurut Bible itu iblis. Kasihan. Bang, sebentar. Menurut Anda itu Tuhan. Menurut Bible itu iblis. Yang salah saudara lihat. Lihatlah dari kata Yesus, lihatlah dari buahnya, lihat buahnya. Tafsir liar. Oke, baik. Sekarang kita tanya supaya tidak liar. Kasihan. Kata Yesus, ini sebetulnya saya setuju dengan Yesus. Kata Yesus, lihatlah dari buahnya. Kenapa kalian bisa berdiskusi normal? Tahu nggak kenapa? Karena gini teman-teman, ketika berdiskusi, teman-teman Kristen tidak punya exit plan, tidak punya rencana keluar yang lain kecuali jadi gila. Hanya ada satu jalan keluar. Di pintu yang di pojok itu, di atas pintu pojok itu tertulis ODGJ, only. Hanya untuk ODGJ, maka kalian hanya bisa jadi gila. Teman-teman Kristen sekalian yang masih menyimpan objektivitas di kepalanya, itulah Kristen. Itulah. Emang kalian selama masih jadi menuhankan anak orang, seriusan. Kalian menuhankan anak orang, lalu kalian pegang Bible, kalian akan masuk ke pintu keluar itu, ODGJ. Seriusan. Gak ada orang yang bisa keluar selama kalian menuhankan anak orang, di waktu yang bersamaan kalian pegang Bible. Gak bisa, Bang. Orang pagan dulu, dia tetap eksis, lama sekali. Dia menuhankan Zeus, dia menuhankan Mitra, dia menuhankan Osiris, dia menuhankan Hermes, dia menuhankan Jupiter. Tapi mereka nggak bawa Bible. Permasalahan kalian, kutukan kalian lah, kalian menyangkut pautkan utusan Allah yang bernama Isa ibn Maryam. Itu kutukan mulai di situ. Selama itu pula kalian harus jadi gila ketika bertemu dengan Bible. Pendeta terakhir kali mengatakan kepada saya bahwa tidak ada keselamatan katanya jika tidak dari Yesus. Lalu kita buka Bible. Kita buka Bible, apakah itu benar ataukah klaim sepihak? Lalu saya cek. Kita lihat Abraham akan makan di surga. Dan ternyata Abraham tidak percaya Yesus. Abraham tidak percaya Yesus Tuhan. Abraham tidak percaya Yesus mati di salib. Abraham tidak percaya Yesus mati 3 hari. Abraham tidak percaya Yesus bangkit. Bisa masuk surga. Henok tidak meyakini Yesus itu mati di salib lalu bangkit 3 hari. Berhasil masuk surga. Nah, bohong lagi pendeta kan? Terakhir pendeta katakan bahwa kata pendeta bahwa Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata pendeta begitu. Lalu kita baca Bible. Kita tanya kepada Putra, Putra, siapakah Tuhan yang benar? Cuman Bapa. Yang benar. Kau bukan Tuhan. Bukan. Kalau kau mengatakan aku Tuhan, jahat.
Matius pasal 9, nomor 3, nomor 4. Kalau kau mengatakan aku Tuhan, akan aku usir kau. Lalu aku tempelin stiker jahat di depan pantatmu. Matius pasal 7, nomor 22, 23. Oh, panggil pendetanya. Nggak mau. Nggak mau dipanggil pendetanya. Nah, inilah jemaat ini memang didesain untuk tidak belajar Bible. Tetapi itu perspektif saya yang kejam. Tetapi saya baca juga Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan, bahkan menganugerahkan rahmatnya, kasih sayang. Satu di antara berapa? 100. Satu dari 100 rahmat Allah masih ada di dunia ini. Apa kata Allah? Saya maunya jelek semua. Tapi Allah mengatakan, tenang Chan, tenang, minhumul mu'minun. Dakwah terus. Kenapa? Insya Allah di antara mereka pasti ada yang beriman. Minhumul mu'minun, waqsaruhum fasikun. Walaupun banyak juga yang fasik. Lihat bagaimana. Saya orangnya stresan. Tapi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selalu menaruh harapan. Lihat bagaimana kalian diseru oleh Allah. Minhumul mu'minun. Di antara mereka pasti akan ada yang beriman. Waqsaruhum fasikun. Walaupun banyak yang fasik. Dan ternyata kita lihat sekarang. Banyak orang-orang yang mu'alaf di tangan Gurunda Zuma. Banyak. Luar biasa. Satu keluarga. Bayangkan. Satu keluarga. Berarti sudah pemahaman. Bukannya permohonan subjektif personal dia. Bayangkan. Dia mu'alaf. Mu'alaf itu artinya mu'allafatu qulubuhum, dilunakkan hatinya. Mu'allaf, dilunakkan hatinya. Bagaimana para pendakwah ini orang yang menuntun syahadat disebutnya mu'allif. Orang yang, jadi Kang Kian Santang kalau menuntun syahadat dia mu'allif. Orang yang disyahadatkan mu'allaf. Dulu saya ingat kisah, ada contoh yang bagus sebetulnya. Contoh yang bagus, ada kisah di sini. Siapa itu si Yoga ya, Si Yoga dia masuk Islam di tangan Gurunda Zuma, mu'alifnya Gurunda Zuma. Tapi kakaknya nggak mau, namanya Olan. Sampai sekarang masih ada. Teman-teman nanti bisa lihat track recordnya. Si Olan ini dia protes, nggak bisa. Adikku tidak bisa nggak bisa masuk Islam, nggak tega, manusiawi, Kristen. Tapi si Olan ini melakukan sesuatu yang bagus. Dia kan nggak hafal Bible. Dia ajak pendetanya ke sini, lalu dia tandemkan tuh pendetanya dengan Gurunda Zuma. Beberapa pendeta datang, diundang kan? Wah, debat dengan Bang Zuma. Keok semua. Tahu yang terjadi? Boro-boro membawa si Yoga itu keluar lagi dari Islam, masuk Kristen, malah si Olan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dengan penuh tangis. Bayangkan. Ya, ini masih ada rekodnya di digitalnya ada. Olan itu sampai bayar debater Kristen, sampai bayar pendeta untuk lawan Bang Juma, tapi gagal. Dan tidak hanya satu kan? Iya, 25 orang yang dibayar sama dia. Iya. 25 orang. Masih ada jejak di kamu. Tapi yang kasihan ini si Masaha nggak kebagian duitnya, si Masaha ini nggak kebagian. Dia buka Google tuh bisanya tuh. Coba. Ini ini Bang, menurut KBBI Alkitab, kitab suci agama Kristen, udah clear ya? Mana ada Alkitab? Ini KBBI, Besar Bahasa Indonesia. Nih. Udah sengkle otaknya nih. Si Adam kedua. Jadi percaya Bible. Kristen. Oke, jadi Kristen percaya Bible. Oke, siap. Jadi Kristen percaya Bible. Oke, jadi Kristen percaya Bible. Kristen percaya Bible. Alkitab. Ya, Alkitab. Oke, kita percaya Alkitab. Oke. Menurut Alkitab, Yesus ini Tuhan atau anak manusia? Menurut Alkitab, Yesus itu raja. Bukan anak manusia. Bukan keturunan Adam, maka nggak bisa dibilang manusia juga. Nggak nanya itu, yang saya tanya menurut Bible itu Yesus anak manusia atau Tuhan? Bukan. Manusia itu yang duduk sebelah kanan yang baik. Yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa anak manusia atau anak dinosaurus? Oh, anak Allah sebelah kanan itu. Di mana datanya? Lah, Matius 16:18. Yesus anak Allah. Coba baca. Anak Tuhan. Coba bacakan datanya, yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa itu anak siapa? Ya, anak Tuhan.
kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Salah atau benar? Itu di kitab apa itu? Di kitab apa itu? Bentar, kita cek dulu. Saya soalnya lagi tidak depan Bible. Bentar. Ada Google ya situ ya? Ada. Tapi baterainya udah mau habis nih. Tinggal 10%. Jangan alasan. Sebentar ya. Markus 14:62 coba. Markus 16. 14:62. 16. Teman-teman Kristen seperti inilah Kristen 62. Kalian memang tidak 62. Kalian tidak didesain untuk tahu Bible. Kalian harus bertanya-tanya kenapa kita didesain untuk alpa, gugup dan gagap kosong terhadap pemahaman Bible. Harus bertanya itu teman-teman sekalian. Ada apa sebetulnya? Kalian gadaikan keselamatan kalian, abadi kalian hanya untuk mengikuti. Ternyata mereka itu makan nasi juga seperti kita. Sama. Ya, Makan teh put, minum teh pucuk. Sama. ya orang Kristen Tanya, kan kerjanya nggak cuma menghafal Alkitab, Bang. Iya, membantah Bible kerjaannya. Matius 14:62. Matius 14. 14 atau 16, Bang? 14 ya? 14 ya. Oh iya. Dibacakan dulu, dibacakan dulu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke, menurut Bible Yesus ini anak manusia atau Tuhan? Aku harus lihat original teksnya, Bang. Ini benar nggak diterjemahkan? Boleh, silahkan. Ya nggak sekarang. Ya nanti aku cek dulu. Sekarang aja kan ada Google di situ. Ya udah mau habis nih laptopnya, Bang, baterainya. Inilah kalian. Buat PR ya. Enggak, PR-nya di situ sebutkan antropos. Antropos itu manusia. Originalnya maksudnya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Menurut Bible, kata gereja, Yesus itu Tuhan. Menurut Bible, Yesus anak manusia. Yang salah siapa? Gereja atau Bible? Yang benar. Menurut Bible, Yesus itu anak manusia. Jadi Tuhan itu anak manusia. Ya kan anak manusia itu keturunan Adam, sedangkan Yesus bukan. Enggak nanya itu. Enggak ada yang nanya itu. Enggak ada. Enggak ada yang nanya. Yang saya tanya, aku tanya. bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau anak manusia? Yesus itu raja, kan aku udah bilang. Di atas kayu salibnya ditulis Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Oke. Yesus yang raja itu anak manusia atau Tuhan? Bukan keturunan Adam, maka jadi nggak bisa dibilang anak manusia. Tidak nanya itu. Nggak ada yang nanya keturunan Adam. Yang saya tanya, Yesus yang raja itu anak manusia atau Tuhan? Berdasarkan Markus 14 nomor 62. Nggak bisa jawab. Yang bisa dibilang manusia, Bang, karena manusia itu adalah keturunan Adam. Nggak bisa. Jadi Bible salah. Bible salah. Bible mengatakan manusia, antropos. Ya, Babel juga mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Bilang dulu dong. Matius 16 akan 16. Buat pernyataan dulu dong. Bible salah. Ayo. Lo Matius 16 akan 16 mengatakan Yesus anak Tuhan, anak Allah. Ayo bilang. Bible salah karena Bible bukan kitab suci. Ayo. Ayo buat pernyataan dulu. Abang kan gak mengimani, jadi makanya abang bisa ngomong gitu. Ya, Anda yang ngomong sekarang. Menurut Bible, Yesus ini Tuhan atau anak manusia? Barusan baca ayatnya. Ya, nggak cuma disebut itu juga aja, Bang. Disebut juga Yesus itu raja. Iya, udah saya ucapkan. Yesus raja itu Tuhan atau anak manusia? Inilah teman-teman. Kalau kalian di bawah Kristen, terus masih menyimpan objektivitasnya, inilah Kristen. Saya yakin ya teman-teman yang masih menyimpan objektivitasnya dan berterus terang kepada dirinya, kepada hatinya, tahu kalau kalian tidak tahu Bible. Kalian nggak tahu Bible. Yesus itu bukan keturunan Adam. Gimana? Ketika bertemu dengan Bible, jadinya begini teman-teman. Ya, tidak ada saya tanya itu. Saya tak nanya itu. Tapi saya nggak nanya itu. Tidak punya dosa waris. Nggak ada yang nanya itu. Nggak ada yang nanya itu.
Kau tetapkan Pak Masaha, kau tetapkan itu, lalu kau bantah Bible, bilang Bible salah. Ayo. Enggak, memang ada tertulis. Bible salah karena Yesus ini bukan keturunan Adam. Ayo bilang. Lah memang kan nggak punya bapak. Nabi Isa juga nggak punya bapak, kata Islam. Bagus. Sekarang Yesus anak manusia atau Tuhan? Bapak kan bukan keturunan Adam. Iya, udah. Sekarang Yesus anak manusia atau bukan? Yesus itu anak Tuhan. Bukan anak manusia. Ya, ada juga dikatakan anak Tuhan juga. Selain Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus anak manusia atau bukan? ya La haula wala quwata illa billah. Menjawab Yesus anak manusia itu Tuhan saja, lihat. Inilah Kristen saya. Lah kan ada, Inilah aku kan ngomong Kristen. juga ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya, Mat. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Kau meyakini Yesus itu dewa, kau meyakini Yesus itu Tuhan, kau meyakini Yesus itu genderuwo, silahkan. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak manusia atau bukan anak manusia? Ya, dikatakan juga Yesus anak Tuhan. Matius 16 angka 16. Saya tidak tanya itu. Gak ada yang nanya itu. Yang saya tanya, Yesus anak manusia atau bukan? Yesus Kau anak katakan Tuhan. Yesus itu manusia jadi-jadian seperti yang dikatakan oleh gereja. Silahkan. Begitu. Dia Ya bukan udah, oke. Nah udah, sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus manusia atau bukan anak manusia? anak Tuhan. Mbak bilang. Saya tidak tanya itu. Gak nanya itu. Yang saya tanya, anak manusia atau bukan anak manusia? Inilah Kristen. Sudah saya katakan, kalau Kristen bertemu dengan Bible-nya, exit door-nya itu hanyalah satu di pojok. Dan dia tertulis di sana O, D, G, J. Ya, itu Alasan kenapa Pak Masal menghindari pertanyaan? Alasan Pak Masal kenapa menghindari pertanyaan saya? seperti itu, nggak apa-apa. Markus 14 nomor 62 itu data bukan asumsi. Alasan Pak Masal menghindari. Tapi Anda tidak menjawab saya. Bagaimana? Bentar. Bagaimana mungkin Anda merasa punya hak bertanya balik, tapi Anda tidak jawab pertanyaan saya, kan aneh. Aku udah jawab. Belum. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus anak Tuhan. tapi saya nggak nanya itu. Nggak nanya. Yang saya tanya, apakah Yesus anak manusia? Ya ganti anak. Iya, tapi saya nggak nanya itu. Kan tidak mungkin saya melakukan hal yang sama dengan menjawab sesuatu yang tidak nyambung. Sebentar loh. Saya kan tidak mungkin menjawab seperti Anda dengan sesuatu yang tidak nyambung. Kenapa? Kan diskusinya nggak akan berjalan dengan bagus. Tapi oke lah, silakan kalau tanya, silakan. Tapi saya nggak nanya itu. Yang saya tanya Yesus anak manusia atau bukan? Aku tanya gini. Silakan. Boleh. Apakah betul teosnya umat Islam namanya Allah? Umat Islam tidak punya teos, tapi punya Tuhan Allah. Iya, punya teos. Teos itu dewa. Allah itu bukan teos. Allah itu Rob. Teos itu dewa. Buka Kisah Para Rasul pasal 14 nomor 11. Umat Islam tidak punya dewa. Yang umat Islam punya adalah Tuhan semesta alam. Orang Yunani yang beragama Islam kan bilangnya apa coba? Tiada teos selain Allah kan? Ya kalau gitu ralat dulu KPR 14 nomor 11 ke LAI. KPR 14 nomor 11, teos itu adalah dewa. Makanya kekristenan, teman Kristen tadi bilang, kenapa kau menuhankan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Dan itu iblis. Coba baca 1 Tawarikh, itu dikatakan bahwa iblis menyesatkan Daud. Tuhan menyesatkan, Tuhan kalian iblis. Kalau kalian menyembah Yesus agak mending. Tapi ternyata kalian menyembah iblis selama ini. Umat Islam tidak punya teos, tetapi yang punya Allah, Rob. Teos itu dewa. Yang punya dewa itu pagan. Buka KPR 14 nomor 11 kalau tidak percaya. Bukan asumsi tapi dalil. Yang punya dewa itu pagan. Dewa Mitra, dewa Zeus, dewa Hermes. Pagan, dewa Yesus. Ya kita pakai akal Bang ya. Kita pakai akal pelan-pelan. Dewa ke bahasa Inggris jadi God, ya kan? God ke bahasa Arab. Ya berarti sebenarnya kan dewa sama Tuhan itu sama aja Bang sebenarnya. Bukan. Dalam bahasa Yunani itu Archontas. Yang jadi Tuhan itu Archontas. Coba cek. Tuhan itu Archontas. Dewa Theos itu dewa. Dewa itu seperti yang saya sebutkan tadi. Karakternya sama dengan genderuwo, jadi-jadian. Ilah itu kalau di bahasa Yunani itu Archontas gitu. Ilah itu. Tuhan itu Archontas. Bukan Theos ya, Archontas ya gitu ya. Iya, saking gini, saking malunya orang-orang Kristen tahu bahwa Tuhan gini. Ada orang Kristen yang sudah sepuh,
dia mengatakan, dia di dalam kepala dia, di dalam hati dia, dia sedang menuhankan Allah karena LAI mengatakan ALLAH. Nah, dia stres habis-habisan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kenapa? Karena dengar Kang Kian Santang mengatakan, dia membukakan bahwa ternyata di Bible itu bukan Allah, ternyata Theos, dan ditunjukkan Theos itu dewa. Dari mana? Dari Quran? Bukan. Dari mana? Dari hadis? Bukan. Dari mana? Langsung dari Bible. Dibukalah KPR 14 nomor 11. Bible mengatakan Theos itu dewa. Stres dia puluhan tahun mengajarkan anak istrinya merasa Allah, Allah, Allah. Ternyata tahu dewa, Theos, bayangkan. Loh Stres. di Sulawesi Selatan bilangnya Dewata Tuhan itu, di Sumatera Utara Apalagi bilangnya makin itu. sama aja. Apalagi itu. Ya itu dia. Banyak orang-orang Kristen, termasuk siapa itu lupa saya namanya, yang kenapa dia berhenti jadi Kristen? Karena dia nggak sadar loh, kenapa nama Tuhanku dirubah-rubah oleh orang. Datang ke sini robah lagi, datang ke sini robah. Kalau Tuhan itu dia benar, kenapa harus robah-robah namanya? Seperti Muslim misalnya, Allah. Ya. Tanyakan kepada Muslim yang paling awam sekalipun, siapa nama Tuhanmu? Man Rabbuka? Allah. Tapi Kristen dirubah-rubah ya kan. Datang ke Bali jadi ini, datang ke sana jadi ini. Loh, kok begitu? Nah, ditelusuri, ternyata Yesus ini melakukan sebuah unfinished teaching, ya, sesuatu yang tidak selesai. Kata Yesus, mengenalku mengenal Bapakku. Nah, ternyata dibongkarlah dari Matius sampai Wahyu. Tak pernah tuh ada nama Tuhan disebutkan sekalipun. Makanya dirubah-rubah namanya kan. Nah, inilah dia paganisme. Alif lam lam ha itu kan 4 huruf. Kalau kami kan Ini 5 huruf. kalau semua umat muslim, nih semua umat muslim saya tambahin tuh tadi yang tadi Kang Chan nih. Ditanya nanti di alam kubur sama malaikat. Man Robuka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Oten si Masaha ditanya sama malaikat. Man Robuka, siapa nama Tuhanmu? Kata malaikat kan, dijawab sama si Masaha dan si Bom Bom tuh. Jadi gini, Kat. Pada mulanya kan adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman. Jadi siapa nama Tuhanmu? Sebentar, Kat. Jadi gini, Tat. Sebentar ya, Kat. Jadi harus diimani dulu baru tahu konsep Tritunggal, Kat. Gitu. Mampus. Malaikat aja mau diajak debat sama mereka, coba bayangin. Pertanyaan itu gampang banget, Bang. Ya kalau aku ditanya Man Robuka, ya aku jawabnya itu bapaknya Yesus, sudah gitu aja. Bapak bukan nama. Bapak bukan nama. Bukan nama. Kan yang namanya siapa? Namanya yang siapa? ditanya kan namanya. Bapaknya Yesus itu nama kan, bapaknya Bukan. Yesus itu nama. Bukan. Loh, nama itu. Contohnya. Contoh. Ya kalau lain orang dari Islam, Prabowo, semua orang Islam ditanya sama malaikat, Man Robuka. Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Oten ditanya sama malaikat, Man Robuka. Jadi gini, Kat. Pada mulanya kan firman, Kat. Bersama-sama dengan Allah. Bang. Terus siapa nama Tuhan? Yesus. Oh, bukan firman. Yesus. Bukan Bapak. Bapak juga sama. Jadi ada berapa Tuhanmu? 3 Panjang. dan 1. Panjang, waktu habis. Panjang, waktu habis. Waktu habis. Banyak orang. yang aku bingung kenapa nanyanya Man Robuka bukan Man Ilah, Ban Ilah. Ngadi ngarang ini. Harusnya kan Man Ilah bukan Man Robuka. Ditanya Man Robuka aja nggak mampu, apalagi Man Ilah. Itulah Kristen. Kalau di bawah teman-teman masih Kristen, terus masih menyimpan objektivitasnya, nah beliau ini Kristen. Seperti inilah jadinya. Kristen itu kan mayoritas Belajar. dunia, fakta. Tidak salah. Mayoritas dunia itu justru mayoritas di Indonesia itu bukan Kristen. Kristen itu Katolik itu 1,4. Terus Katolik paling besar. Protestan itu 801 M lah sebutkan, kasih surplus. Dicampurkanlah semua, katakan 2,4 atau 2,5. Populasi manusia kalau tidak salah ya 8 atau 9 miliar. Nah, berarti semua jadi sebentar. Jadi hanya 1/4%, bayangkan 25% dari populasi. 75% tidak jadi Kristen. Nggak Kristen. Tuhan macam apa coba datang mengajarkan ajarannya, ternyata manusianya tidak pernah jadi Kristen, jadi tidak diajarkan. Jangankan dunia. Yerusalem. Tuhan datang ke Yerusalem, orang-orang Yerusalem tidak jadi masuk ajaran Tuhan. Coba bayangkan. Kenapa begitu? Karena
karena yang dianggap datang Tuhan itu ternyata iblis. Wahyu 12 nomor 9. Naga tua iblis datang dilemparkan untuk menyesatkan persatuan gereja kerajaan Romawi, oikumene. Ya kan kalau kata hadis kan Islam juga ada 70. Ditanya lagi sama malaikat ke Islam, apa nama kitabmu? Al-Quran. Koten ke si Masaha, ke si Bomom ditanya, apa nama kitabmu? Bible. Oh berarti bukan Biblos. Biblos juga, Alkitab juga. Jadi yang mana nama kitabmu? Suka-suka kaulah katlah. Pusing saya juga, bingung. Banyak nama kitabku. Pusing malaikat jadinya. Ketepak, dilemparkan ke neraka. Datang lagi si Edis, ditanya sama malaikat. Yang satu 73, yang satu lagi 66. 66, iya. Sekali 83. Datang lagi si Edis. Kang Chan dipanggil sama malaikat. Apa? Kemana kiblatmu? Ke Bait Allah. Ke Mekah. Ke Ka'bah. Wah, bagus, lolos masuk surga. Tanya si Edis, kemana kitabmu? Ke surga. Jadi kalau ibadah gimana gini? Nggak ada ke surga, naik lihat ke atas. Kan kiblatnya ke surga, gitu kan? Nah itu. Lempar lagi ke neraka kan? Salah, kiblatmu bukan ke sana katanya gitu. Mampus lu di situ. Waalaikumsalam. Inilah Kristen. Teman-teman, inilah Kristen. Islam kiblatnya juga macam-macam, ada yang ke barat, ada yang ke Mana selatan, ada ke macam-macam. utara. Ngadi-ngadi kau. Orang Indonesia ke barat, ya kan? Pengetahuan beda ya antara pengetahuan umat Islam terkait Orang-orang Bible selatan dengan ke selatan. bentar. Pengetahuan Islam terkait Bible jauh lebih matang dibanding pengetahuan orang-orang Kristen terkait Islam. Sangat-sangat tidak matang. Dan inilah yang terjadi. Saya kira ini saya berasumsi ya. Saya kira kenapa teman-teman Kristen yang masih menyimpan objektivitasnya agak terhambat masuk Islam karena kalian disodori pengetahuan Islam yang salah seperti yang Pak Masa tadi katakan, banyak hal yang salah. Nah, kalian akan mendapatkan kalian seharusnya mengkonfirmasi seluruh informasi terkait Islam. Kalian konfirmasi seperti yang Pak Masa katakan bahwa sebetulnya fawali wajah kasyatral Masjidil Haram, teksnya begitu. Jadi dihadapkan kepada Masjidil Haram, semua sama, nggak ada yang ujung. Kalau Kristen nggak ada memang, Nah kan nggak ada, dia tidak bisa, tidak ada kiblat, Islam tidak itu kan datang ada belakangan. kiblat. Yang datang belakangan itu Kristen. Oh sorry, Islam datang awal, Kristen itu dia mencaplok ajaran pagan. Berarti zaman Nabi Nuh mulai. Kalian kitabnya abad ke-7 ya Dulan Kamil. Tapi masalahnya Yesus Muslim Islam. Berarti Islam sudah ada kan abad keempat itu kitabmu, bukumu abad keempat. Nah, Yesusnya abad ke-1, Yesus Muslim. Berarti Yesus Islam, bukumu Kristen abad keempat. Ya berarti Islam lebih dulu lah. Gimana sih? Enggak, Yesus tidak mengimani Ismail. Dia mengimani Isa. Yesus Islam kok. Yang Yesus Islam. Benar Islam enggak? itu kan tidak mengimani Ismail. Ininya apa? Lead time-nya. Lihat lead time-nya. Yesus kan Islam nih. Ya, abad kapan? Abad pertama. Nah, Yesus tidak buku mengimani Kristen. Ismail, Bang. Loh, tapi dia mengaku Islam. Nah, kalau Islam itu mengimani Ismail. Kalau Yesus Islam ya dia lahirnya di Arab, bukan di Di mana Yesus tidak mengimani Ismail? Lah kan Ada datanya. Kitab Yahudi kan mengatakan Ishak. Karangan Anda, bentar. Karangan Anda atau ada datanya Yesus tidak mengimani Ismail? Kan Yahudi kan mengimani Ishak memang. Bukan itu yang saya tanya. Lah, kalau Yesus kalau tidak mengimani Ismail itu dia masa pasti bagaimana mungkin kita Arab. masa kau mulai agresif, masa santai? Kenapa kau mulai agresif? Iya kan nggak, dia lahirnya nggak di Santai. tengah-tengah bangsa Arab, Masa? di tengah bangsa Israel. Kau mulai agresif. Masa Gimana? biasa kalau adrenalin sudah naik itu biasanya kamu merasa terancam. Kenapa kau terancam dengan Bible? Gantian lah, masa Kang Cang terus yang agresif gantian. Ya, tapi kan kau nanya, saya jawab. Bagaimana mungkin kau bertanya, saya jawab, Ya. tapi kau yang nanya terus kan? Kalau suami istri harus dua-duanya agresif. Nggak apa-apa, agresif dua-duanya. Ih, nggak mau sih, sebelum palsu bulan balik. Inilah Kristen. Sudah kami katakan, setiap ada Kristen yang datang, alhamdulillah semakin menunjukkan statement kami itu proven,
terbukti benar seperti yang inilah Kristen. Kenapa Kristen emang? Lihat, Inilah Kristen, kenapa emang Kristen? iya, ngarang-ngarang kan, membantah Bible-nya sendiri kan. Nah kan, Kang Cep Nah sekarang masih- tunjukkan di mana Yesus. Sebentar. Sekarang buktikan kalau tidak ngarang-ngarang. Di mana Yesus tidak mengimani Ismail. Lah kan Taurat itu Jangan pakai kan. Bukan pakai kan. Kasih datanya. Yesus tidak mengimani Ismail. Taurat itu kan mengatakan Ishak yang akan Kan lagi. Saya tidak tanya itu. Inilah Kristen. Nah ini yang saya maksud Kristen. Bible-nya dibantah. Di mana? Kan memang Iya. Yesus itu lahir di tengah bangsa Yahudi yang kitab sucinya itu Nggak nanya. mengatakan Nggak nanya lahirnya Yesus. Nggak nanya lahirnya Yesus. Yang saya tanya, apakah Yesus tidak mengimani Ismail? Mana datanya? Tidak. Ah, bagus. Berarti minta maaf dulu tadi ralat Tidak salah. mengimani- Yesus memang tidak mengimani Ismail. betul. Tidak Dan mengimani kalau kita lihat live time-nya, tidak ada Yesus mengimani Nabi Ismail. Oke. Nah, memang sudah mengimani. dan sebentar dulu Mas. Teman-teman Anda melakukan begitu lagi. Santai satu-satu, Mengimani agresif Ismail, lagi. Coba tunjukkan. Iya, tapi kau agresif sekali Mas Saha. Tunjukkan kitab Kenapa kau Taurat agresif? mengatakan Ismail yang akan Mas Sahan. dikorbankan. Nah, Tadi standarmu satu-satu diskusi. Kenapa jadi agresif begini? Santai lah. pertanyaan Bisa santai. Bang. Bisa santai? Bisa? Iya. Bisa tidak? Oke, gitu dong. Yang agresif, santailah. Biasanya orang agresif itu dia sudah terancam dengan argumen. Santai dulu Mama Saha, santai dulu. Kenapa dia terancam? Karena saya bacakan Bible. Di dalam Bible dikatakan, kata Yesus, Islamku kutinggalkan kepada kalian. Islamku aku berikan kepada kalian. Kata Yesus langsung dari mulut Yesus. Yohanes 14:20. Yohanes 14 nomor 27. Dalam bahasa yang menyadur Sanskerta, namanya bahasa Indonesia, hasil terjemahan LAI diterjemahkan begini. Damai sejahtera aku tinggalkan kepada kalian. Damai sejahtera aku berikan kepada kalian. Tapi Yesus tidak menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia DAMAI. Buka original teksnya. Sebentar dulu, santai. Buka dalam bahasa Yesus, Semitic, Hebrew, or Aramaic, or Arabic. Antara itu Semitic. Apa katanya? Salaman. Atrokulakum. Salaman. Kristen. Kata Yesus, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, Matius 5:20, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan langit. Nah, agama apa yang lebih benar dari ahli Taurat? Kata Yesus, salami a'tikum. Islamku, itu teksnya mengatakan begitu. Islamku aku berikan kepadamu, posesif, salami, damai sejahteraku. Yesus Islam. Kalau Yesus Islam abad pertama, Bible abad keempat, berarti Islam lebih dulu dari Kristen. Ya, yang ada kata shalom itu nggak cuma bahasa Arab, bahasa Ibrani juga ada shalom. Yes, makanya Tuhan akan mendatangkan Yeremia 29 nomor 11. Tuhan akan mendatangkan rancangan Shalom, rancangan Islam, bukan rancangan Kristen. Shalom bukan Ayo dari Bible-mu. Mana sih, Bang? Shalom. Isa Islam. Assalamualaikum. Salam aleichem. Kata Yesus ketika menampakkan daripada murid-murid. Assalamualaikum. Damai sejahtera. Salam. Islam. Islam itu salam, damai sejahtera. Kristen? Nggak ada Kristen. Nah, ketika membaca Bible, yang membuat shock para pendeta, ternyata Yesus Islam. Lah orang Langsung dari mulut Yesus, langsung dari mulut Yesus sendiri. Salam Oke, alaikum, sekarang tapi tidak mengimani Ishak. sekarang agama Yesus apa? Arab Kristen Kopik orang mengatakan Sekarang- salam alaikum tapi tidak mengimani Ishak, gimana tuh Bang? Nah, makanya disebut kafir. Apa yang diucapkan, apa yang dibacakan, dia tolak. Makanya disebut kafir. Kan kafir itu artinya dia tahu kalau itu adalah biji. Dia tahu biji, dia tahu benar. Menolak Quran, Tapi dia tolak. Suci kami, Jang. Bukan menolak Quran, menolak Bible. Menolak Bible. Yang nggak masuk Loh, akal. Bible mengatakan Yesus Islam, Tapi kami gimana Bang? tapi Yesus mengatakan dirinya Islam. Ya masa kami menolak kitab suci kami sendiri? Gimana kami menolak Quran betul? Justru itu isu yang sedang diangkat. Kristen menolak Bible-nya sendiri.
Enggak, menolak Quran. Gimana? Bukan menolak Alkitab. Kalau Quran sudah pasti mereka nggak ngerti Quran karena dihalangi oleh orang-orang Islamofobi. Tapi Bible yang mereka ketekin itu isu kita dari tadi. Kristen membantah Bible-nya sendiri, menolak Bible-nya sendiri. Orang kami mengimani Ishak sesuai dengan yang tertulis. Dari tadi dibuka Bible, Anda tidak imani Bible kan? Yesus anak manusia, kau bilang Tuhan. Imani Ishak, Bang. Gimana, Bang? Nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Nah inilah Kristen saya bilang. Harus pintu keluar satu-satunya cuman pintu yang punya label ODGJ, orang dengan gangguan Jesus. Ya aku juga bisa bilang inilah Islam gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya memberikan data-data. Ada datamu Apa? tadi? Nggak ada Barusan apa? satupun. Orang dengan gangguan. Yes. Jesus kan mereka mengatakan dirinya ketemu dengan Jesus. Nah, Iya kan? Hanya Kristen. Aku ketemu Yesus. Aku ketemu, iya kan? Karena ketemu dengan Jesus, mereka jadi terganggu begini kan? Kata Kristen begitu, dia ketemu Yesus katanya. Ketemu Yesus. Padahal Anna Maria sendiri mengatakan, Matius 24, jika kamu melihat Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Malah percaya sama mereka. Gangguan lah. Orang Islam kan juga Padahal ada udah ada seperti ayatnya ya. Muhammad. Padahal udah ada kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan ditandai dengan langsung murtad dia. Langsung murtad. Padahal dia Kristen. Murtadong gitu. Ada videonya asli di YouTube. Lihat Yesus itu di tembok aja. Aduh lagi nonton. Murtad dia langsung. Besoknya langsung Itulah Kristen. dibongkar sama Rudy Yohanes. Donasinya nggak dikasih. Gila nggak tuh? Gila. Itulah Kristen. Katanya Ka'bah itu rumah Tuhan, tapi Masa di YouTube Tuhan lagi nonton konser orang lagi beol? Ka'bah katanya rumah Tuhan, rumah Allah. Di YouTube di dalam Ka'bah kosong tuh, nggak ada siapa-siapa. Mana tuh? Katanya Yesus Tuhan, tapi ternyata Tuhannya mengosongkan diri dari Yesus. Filipi 2 nomor 7. Gimana tuh? Gimana di YouTube? Sebentar. Alasan kenapa teman Kristen kita ini tidak nyambung diskusi? Kok udah susah saya katakan dari tadi. Kalau jadi Kristen memang harus tidak nyambung diskusi. Nah, itulah Islam. Nggak bisa Itulah diskusi. Islam. Alhamdulillah kami Islam seperti Yesus. Kami selalu membawa data. Ingat ketika dalil gereja, dalil gereja yang mengatakan Yesus Tuhan gara-gara Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Dan hari gini bayangkan, hari gini masih ada jemaat yang meyakini Yesus Tuhan karena aku dan Bapa adalah satu. Hari gini Yesus itu terlihat raja. sekali nggak baca Bible nih. Memang raja dia. Hari gini, sebentar dulu Mas, santai dulu. Hari gini masih ada orang Kristen di kepalanya masih meyakini Yesus ini Tuhan karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oh, dibantah oleh Yesus. Raja. Yesus membantah seperti kami Muslim membantah. Menunjukkan literatur. Kami Muslim. Kami Muslim. Alhamdulillah. Inilah Kristen. Kasihan Kristen. Teman-teman sekalian, kalau kalian tidak belajar, kalian akan terkena sindrom ini. Namanya Yesus tidak mengimani Ismail. Gimana? Jangan ngaku-ngaku lah, Bang. Lanjut dulu Kang Kian Santang sebentar. Ya. Yesus sama Ismail duluan siapa? Ya duluan Ismail. Duluan Ismail. Berarti kedatangan Yesus kedatangan Yesus ke dunia ini dengan Ismail duluan Ismail dulu baru Yesus. Hubungannya apa, Bang? Hubungannya berarti Tuhan Ismail daripada Yesus. Iya, kalau bicara umur betul. Iya, ya udah, benar. Berarti Tuhan kalian itu umurnya masih muda, masih Tuhan Ismail. Setuju nggak? Ya, Yesus Ya kan apa? umurnya 2000 tahun, Bang. Umurnya 2000 2000 tahun, nggak mati-mati tuh. Tuaan mana Yesus dengan Ismail? Gua tanya. Lah, ya Ismail kan udah mati. Umurnya cuma berapa ratus tahun umurnya. Sedangkan Ismail, anggap Ismail umurnya 200 tahun, anggap. Yesus umurnya berapa tahun? Ya 2000 tahun menurut Islam kan. Yesus umurnya berapa tahun di dunia? Ya menurut Islam kan belum mati, berarti 2000 tahun. Menurut Kristen umurnya berapa tahun?
Ya setelah dia bangkit 2000 tahun juga sama. Kata siapa 2000 tahun? Lah kan setelah bangkit dia masih hidup sampai sekarang. Kata Islam ya? Lah kalau kata Islam memang nggak mati 2000 tahun juga sama. Kalau kata Kristen? Kalau Kita kata lihat. Kristen Oke, setelah oke. bangkit dia juga Nah, 2000 ya tahun. udah kita lihat. Umur Yesus berapa tahun nih? Kita lihat ya. Kita pakai data. Kita nggak boleh ini teman-teman nggak boleh apa namanya? Nggak boleh berasumsi ya. Kita pakai data ya. Kita pakai data. Nggak boleh kita. Harus pakai data. Baca. Baca. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban. Bersih seperti bulu domba. Dan kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Nah, yang duduk di kursi roda ini siapa yang udah tua bangka nih? Lah kan 2000 tahun kan mau lanjut usia bang, 60 tahun kan lanjut usia menurut BPS. Oh, berarti Ya, kalau 2000 tahunnya berarti udah di atas Yesus ini duduk di kursi 19. roda ya, lumpuh ya, nggak bisa kemana-mana ya. Ya namanya raja ya duduk di kursi bang, gimana bang? Ini kursi apa ini? Kursi apa baca nih? Ya kursi kerajaan. Bukan kursi kerajaan, kalau ini kursi apa? Ya kan dia raja bang, kursi apa? Iya, bang? Itu raja, singgasana. dia raja, tapi kursinya kursi apa ini? Singgasana bang, kursi kerajaan. Ini kursi singgasana. apa? Baca dengan benar. Kursi apa ini? Baca. Kursi apa? Kursi kerajaan atau kursi roda? Cuman kursinya. Tulisan Nggak mau cuma kursinya jujur. doang. Kursi apa ini? Dengan Ini nih. kursinya tuh. Ini nih dengan apa? Kok dengan kursinya dengan apa? Baca. Kursinya doang itu tulisannya bang. Kursi. Ini di bawahnya. Apa? Di bawahnya apa? Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya. Nah, siapa yang duduk di kursi roda? Siapa ini yang duduk di kursi roda? Yang kena stroke Iya kan siapa? kita harus lihat original teksnya dulu bang. Itu terjemahannya benar atau Nah, enggak? sekarang lari ke original text. Ke Katanya original text mengimani dulu, terjemahannya. Sekarang lari ke original text. Ternyata Iya, cek dulu yang duduk lah. di kursi roda ini ternyata teman-teman ya, yang duduk di kursi roda ini ternyata siapa coba? Yang duduk di kursi roda ini ternyata ada di mana nih yang duduk di kursi roda? Ternyata bukan di surga, guys. Bukan di surga, ternyata di mana ini? Selama napasku masih ada padaku dan roh teos masih ada dalam lubang, ternyata bukan di surga, di lubang hidung Tuhannya itu, guys. Di lubang hidung. Kok ada Tuhan di lubang hidung nih? Ada Tuhan di hidungku. Ya kalau nggak ada Tuhan di hidung yang santai nggak jadi mayat. Lah jorok kali Tuhan lu ngumpet di lubang hidung, ngumpul Nah, iya, sama kalau- upil. Ya kalau tidak ada Tuhan di hidungnya Kian Satang ya udah jadi mayat sekarang. Lah nggak Iya ada dong. Tuhan gua nggak ada di lubang hidung, upil yang ada ingus sama Ya upil. kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada Tuhan di hidup ada. Ya udah udahlah, jadi lu mayat nikmati sekarang. aja selama ini. Berarti lu menyembah korong ya sama ingus ya selama ini. Aduh, diprank anjing sama Paulus. Masa Tuhan di lubang hidung? Gila aja lu, Ndro. Itulah Muslim. Kau Muslim? Aliteng ini. Muslim kau. Ini kau udah jadi ke Muslim. Ini Aliteng. Lari ke Muslim kau. Dasar kau Udah bang baluap. itu disambut dulu bang tuh tamu di bawah. Ya, Bunda Ratna, assalamualaikum. Wih, roh teos, hitam banget. Ih, jorok. Waalaikumsalam Kang. Kabur dia. Kang usul ya, kabur. jangan diturunin. Jangan Kabur. diturunin ya Allah. Nggak ada yang nurunin, kabur, nggak ada yang nurunin. Masa diturunin nggak ada hotel? Astagfirullah, aku buat dari tadi hiburan keren si Akang sama Ustadz Cang. Oke, aku nyimak terus. Iya. Kabur dia nggak terima, Tuhannya ada di karongnya. Dari tadi pusing saya mutar-mutar mulu dari tadi. Dikit-dikit lari ke Islam, dikit-dikit lari ke Islam. Ini yang tadi Tuhannya ada di lubang hidung, Islam pula disalahin. Padahal ada ayatnya di Bible itu.
Nama ini mereka menyembah korong. Ngampus kan? 2 ayat langsung bikin kabur si Masaha. Orang lagi ngopi, lagi menikmati kopi tuh. Luar biasa, subhanallah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ayo. Suruh naik ke mana, nggak ada yang naik nih. Nggak ada, belum ada. Ayo, pasien selanjutnya silakan. Kalau ada yang mau sadar silakan naik. Kalau ada yang makin gila, saya bantu. Anda makin gila ya di sini. Tenang kalau sama saya. Pengen sembuh silahkan, pengen makin gila, oke. Bapak. Random kalau di sini random. Yang penting jangan ngehujat ya, jangan ngehujat ya. Harus by data, harus ada datanya. Punah kan, langsung kabur kan, lari terbirit-birit. Yo, pasien selanjutnya silakan naik. Yang mau sadar atau makin gila silakan naik. Kita gas ya, kita gas sampai Yesus turun kedua kalinya. Tong lebang ngopi sieun ka lambung, iya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Yuk sambil di tab layar, posting ulang, share dan loporenya digas ya. Saya pakai kaos ini jadi ingat waktu zaman dulu agen Semule. Ketuanya saya dulu. Agen VIP sama Songbuk. Dan syukron. Yuk pasien selanjutnya naik sini. Kita gas sampai pagi. Lihat juga tadi pas lagu nih, namanya juga tuh, namanya. Arom kumaha kabarna? Nggak tahu. Kemarin sih ada ngirim foto lagi ngebaptis. Katanya ngebaptis 12 orang. Ada yang murtad katanya. Fungsi debat agama seharusnya fungsinya untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dibengkokkan ya, dan mengambil lagi hak kita yang selama ini dirampok oleh umat sebelah. Kayak kata Allah, Alkitab, Rasul, Nabi yang dipakai sama mereka, dan membentengi akidah dari pendangkalan akidah ya oleh yang dilakukan oleh para misionaris. Itu fungsinya. Masa orang mau dimurtadkan kita diam aja, tidak membentengi? Kita sebagai umat muslim harus punya giroh. Ya, harus punya semangat untuk membentengi saudara kita, kawan kita, tetangga, sahabat dari pemurtadan-pemurtadan ya. Jangan salah, kalau dulu mereka cuma indomisasi, kalau sekarang lebih parah, lebih bahaya, nikahisasi, hamilisasi tuh, coba. Jadi jangan tergiur orang yang pura-pura mualaf, banyak kejadian. Pura-pura mualaf disunat kan. Nanti pas lagi ngandung langsung diajak murtad, mau nggak mau kan, hati-hati. Jangan tergiur oleh mulut manisnya kafir, ular beludak mereka itu. Ya kalau nggak suka debat ya udah keluar aja dari sini. Kan kata Rasulullah silakan berdebat dengan cara yang hanif.
Jadi agama kita diolok-olok, agama kita dicaci maki, dihina-hina, kita diem. Gitu maunya. Kita harus diem. Enggak. Kalau melihat ada kafir yang mengolok-olok agama kita, menghina agama kita, menghina Rasulullah, menghujat Allah, ya, kita tidak mau membalas, cuma bisa nonton, ganti pakaianmu dengan kain kapan. Ganti. Yang penting apa? Kita membalas dengan cara yang hanif, dengan cara yang baik. Jangan membalas dengan cara menghujat, nggak boleh itu. Itu ular beludak biasanya, ular beludak itu biasanya. Kalau nggak suka gampang, tinggal tinggalkan. Cari rumpargoy yang seksi-seksi itu, cari. Nikmatilah, pergunakanlah mata kalian dengan menonton yang seperti itu. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi ya. Kita diskusi lagi. Kita diskusi dengan cara yang santun dan sopan ya. Jangan ada hujat-hujatan, oke? Buat teman-teman yang ada di YouTube manapun, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron, terus dukung ya channel-channel Muslim. Jangan ke channel Oten, ngapain? Putar iklan di sana, jadi ngebantu pendapatan di sana, sama aja kita ngasih uang ke mereka. Mending di channel-channel Muslim ya. Yuk kalau mau diskusi silahkan naik ke atas kalau mau diskusi ya. Kalau mau diskusi. Masalahnya apa? Benar, kita harus mengimani kitab-kitab terdahulu sebelum adanya Al-Quran, betul. Cuma pertanyaannya, ada nggak kitab itu? Masih ada nggak kitab itu? Kan kitabnya juga udah disembunyikan dan udah diselewengkan oleh tangan-tangan jahil. Udah dirubah-rubah. Kitab apa yang terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini, Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah dan diganti-ganti ayatnya ya. Dijaga selalu keutuhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Malahan Allah sampai nantang. Silakan kalian bikin semisal satu ayat dalam Al-Quran. Silakan kalau mereka bisa. Buktinya apa? Banyak ilmuwan-ilmuwan bisa bikin kapal, bisa bikin pesawat antariksa, bikin kapal selam dan sebagainya. Tapi satu ayat aja Quran gak bisa bikin mereka. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuh yang benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman. Salah itu mah, gedabrus itu. Salah itu, Teng, salah. Salah itu, bukan pada mulanya firman. Yang benar itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala ciptaannya. Bukan firman itu menjadi Tuhan, bukan. Firman itu ciptaan. Ini firman diselewengkan jadi Tuhan. Saya kalau tausiah merinding sendiri. Soalnya apa? Soalnya saya juga nggak ngerti apa yang saya omongin. Ini merinding sendiri. Jadi pusing. Mending naikin Oten lah. Ayo Ten, naik Ten. Maya hiburan aing sepoe tengah beli Oten, demam panas dingin. Alhamdulillah udah banyak korban tadi. Ayo Ten, naik Ten, sini Ten. Biar nggak demam kita Ten. Ada kalian itu kita senang Dan. Pokoknya gini Ten, intinya gini. Kalian semakin kepanasan, kalian semakin kejang-kejang dan kesurupan,
Saya bahagia, Ted. Sumpah saya bahagia. Lihat kalian kepanasan, lihat kalian kejang-kejang, kelojotan. Kok saya bahagia banget ya menyaksikan kalian seperti itu. Si RK mundur, semalam si Bom-Bom dihujat sama sesama Kristennya si Raja Debat tuh. Dasar kau pendeta binatang, hewan ternyata kau. Selama ini udah beludak ternyata kau, malah sama Islam katanya. Nah, kan? Berantem sama si Erben, berantem lagi sama Rudy Yohanes. Gara-gara apa? Gara-gara headernya si Edis itu menuntut supaya si RK itu mundur dari dunia debat. Karena apa? Si RK itu nggak berani menghujat Islam. Donaturnya pengennya si RK menghujat Islam. Baru didukung sama mereka. Kalau nggak menghujat ke Islam, sama mereka diusir dari kerajaan neroko. Usir. Suruh berhenti debat. Suruh pargoy. Gila emang mereka ini. Sampai kata Rudy Yohanes, si RK diancam dibunuh kalau nggak menghujat Islam. Kurang ajar kan ya. Agama kayak gitu coba. Bayangin, kalau mereka mayoritas, jangan mayoritas lah. 60-40 aja. Wow, habis kita dibantai sama mereka. Habis. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu, Indonesia dijadikan mayoritas Islam. 89%. Mereka OTW 3%. Udah selesai itu, tamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Santang fitnah aja, nggak fitnah gua mah. Semua yang saya ucapkan itu sesuai dengan fakta dan data, ya. Jadi tidak ada fitnahan di sini. Islam nggak boleh fitnah. Buktinya semalam tuh ngumpul semua mereka menghujat si Bom-Bom. Itu fitnah? Bukan, real, asli. Videonya ada, tinggal ditonton. Mampus. Ayo sini naik kan, jangan malu-malu kucing lah. Naik aja sini. Kalian bertanya aja, bertanya. Bertanya tentang Bible, bertanya tentang ajaran Kristen. Silakan, nanti saya jelasin, ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa, naik sini, ya. Kita diskusi ya. Kalian cuma bertanya tentang Bible dan bertanya tentang kekristenan. Ini kan room untuk belajar Bible dan belajar Kristen, ya. Silakan naik. Saya ajarin kalian. Saya ajarin kalian berdiskusi dan belajar tentang Bible, ya. Yuk naik sini. Bob, gimana? Lo udah makan tikus belum? Saya akan tanya saja ya. Ya, lo tanya tentang Bible sama seputaran Israel. Ya, silakan. Yahudi itu hanya untuk Bani Israel gitu. Lalu di luaran Israel. Sebentar. Pertanyaanmu salah. Gini, bukan Yahudi untuk Bani Israel, salah. Makanya belajar dulu kau dengan baik. Ya, inilah kedonguan umat-umat kafir ini. Yesus itu untuk Bani Israel, bukan Yahudi untuk Bani Israel. Tulul. Saya bukan. Ini belum Yesus, ini masih Musa gitu. Iya, pertanyaan lu dungu. Masih Musa dulu. Tahu nggak lu? Dasar dungu. Tahu nggak lu? Pertanyaan lu itu dungu. Enggak, saya masih ada keanehan gitu. Pada waktu Musa, kenapa hanya Bani Israel? Lalu di luaran Israel itu agamanya apa? Apakah dilegalkan Tuhan atau tidak gitu? Kenapa hanya Bani Israel yang dipilih Tuhan untuk disembah, yang lain tidak gitu? Iya, ya pada saat itu di luar Muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan agama, sebab agama satu-satunya di dunia ini yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Selain Islam tidak ada agama, ya. Yahudi itu, Judaism itu kepercayaan, ya.
Dan Kristen itu adalah sekte. Buddha, Buddhis sama Hindu itu adalah kepercayaan juga ya. Jadi bukan agama. Cuma di Indonesia dibikin agama karena administrasi KTP ya. Oke, kepercayaan ya. Ya. Ini era Musa sebelum kekristenan atau Yesus ada atau Muhammad ada gitu. Di luaran kelompok Bani Israel itu apakah agamanya juga dari Tuhan atau tidak? Udah dibilang dari tadi agama dari Tuhan itu cuma satu, yaitu Islam. Iya, kepercayaan. Nah, gitu ngomongnya, kepercayaan. Lu makanya jangan terlalu banyak makan kodok bunting lu. Jadi kayak gini lu, suara lu. Ini karena kebanyakan makan kodok bunting. Terlalu. Ya, pada waktu di zaman Musa kepercayaannya itu adalah Yahudi untuk Bani Israel. Lalu bagaimana dengan kepercayaan bangsa-bangsa yang lain? Apakah Tuhan melegalkan atau tidak untuk non Yahudi di luar zaman non Musa? di luar non Yahudi ya, di luar non Wahyudi itu itu semuanya ilegal, apalagi yang menyembah teos, yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang ada di Yunani sana, itu ajaran sesat ya. Itu bukan agama. Itu paganisme. Kepercayaan ya. Iya, kepercayaan. Garis bawahi, lu kalau ingat begitu, kepercayaan. Ya, kenapa orang-orang di luar non-Yahudi tidak boleh mengikuti Israel gitu? Padahal Tuhan melegalkan Israel sementara yang lain tidak gitu. Kata Itu siapa tidak masuk akal Wahyudi? gitu. Wahyudi tidak mengikuti Israel. Wahyudi itu adanya di Israel. Wahyudi itu adalah Iya, bagi keturunan Israel kepercayaan. gitu. Israel Hanya itu keturunan adalah Israel negara. yang boleh menganut kepercayaan Yahudi yang dilegalkan Tuhan, sementara yang lain tidak gitu, dan tidak boleh. Itu di masuk zaman apa? Yahudi. Di zaman Kan apa? aneh. Kalau di zaman Musa itu semuanya berserah diri ya. Umat-umat Nabi Musa itu semuanya berserah diri. Muslim itu semuanya ya. Di bawah naungan Nabi Musa itu Berarti Fir'aun Muslim. itu Muslim gitu. Firaun bukan Muslim karena musuh bebuyutannya Nabi Musa berperang di situ. Firaun menyatakan diri sebagai Tuhan ya. Tidak mau menjadi hamba, dia menjadi Tuhan ya. Sebelum Fir'aun, sebelum Musa ada kan Fir'aun, Mesir itu kan sudah ada gitu, ada kepercayaannya yaitu menyembah Ya, Ra. itu Lalu apakah itu menyembah legal atau Firaun tidak semuanya. gitu? Sementara Pokoknya tidak ada gini. nabi di sana. Ya, berarti belum ada nabi di sana ya. Bagus. Itu zaman apa itu? Patroh berarti ya. Kalau nggak ada nabi di sana, berarti itu semuanya masuk neraka karena menyembah Firaun, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada nabi, tidak ada yang ada nabi pada saat itu. Ada. Ini salah gitu. Kan itu udah diluruskan sama Nabi Musa, tapi tetap mereka tidak mau menerima. Kan belum ada Musa itu. Udah ada. Itu Musa itu dilahirkan di situ. Nabi Musa itu dilahirkan. Itu. Iya, Nabi Musa itu dilahirkan di situ. Diluruskan sama Nabi Musa, tapi tetap Firaun tidak mau menerima sampai semua air menjadi merah. Bak mandinya juga merah. Firaun lagi mandi, lagi berenang, berubah menjadi merah itu airnya. Tapi tetap aja Firaun tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Firaun merasa dirinya adalah Tuhan. Iya, Fir'aun juga benar gitu. Bagaimana saya mengikuti Musa karena Anda adalah orang Israel dan Anda membawa kepercayaan Yahudi bagi Israel, sementara Ya udah, saya sekarang Fir'aun ini simpel non aja. Israel gitu. Ya udah, sekarang simpel aja, nggak usah berbelit-belit. Lu sekarang sembah Firaun sono ya. Udah sono sembah Firaun. Nggak penting bagi gua. Luas gitu tentang ketuhanan, bagaimana cara Tuhan menerapkan peta-peta kepercayaannya gitu. Apakah hanya di Israel saja atau yang lain juga kebagian gitu?
Ya tergantung yang diutusnya ya, tergantung yang diutusnya. Setelah Nabi Muhammad banyak sahabat-sahabatnya, banyak ulama-ulama yang berkeliaran ke seluruh pelosok dunia yang mengajarkan tentang Islam, termasuk ke Indonesia sini. Ada utusan-utusannya, alim ulamanya, wali-walinya, wali Allah, ada menyampaikan dan membawa risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Buktinya Indonesia mayoritas Islam, hampir 90% Islam. Itu kan sekarang gitu. Kalau zaman dahulu Itu juga zaman dahulu sama. Itu juga sama zaman dahulu. Semua menyebar ke segala penjuru dunia. Iya, berarti Anda sepakat bahwa paganisme itu adalah dilegalkan Tuhan pada masa itu sebelum Nggak dilegalkan. Itu adanya ilegal. nabi yang membawa monoteisme itu. Ada sebenarnya nabi, cuma nggak kita ketahui. Ada yang menyampaikan di sana, cuma kita nggak mengetahui. Bayangin aja, ada ribuan nabi yang tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Ada, cuma mereka nggak mau mengakui dan nggak mau mengikuti. Karena apa? Udah terlalu nyaman dan enak hidup, freedom, bebas, menghalalkan segala macam cara. Udah terlalu cinta sama dunia. Sebenarnya ada yang menyampaikan di sana, cuma kita nggak tahu, tidak tertulis. Sebenarnya Islam, Kristen dan Yahudi itu sangat terpengaruh oleh faham Platonisme gitu. Kemungkinan anak dari Noah itu adalah pergi ke Yunani untuk mengajarkan filsafat itu. Nggak peduli gua, nggak peduli mau pergi ke Yunani kayak mau pergi kemana kayak, yang penting Allah itu satu-satunya Tuhan semesta alam. Mengajarkan ketuhanan, makanya sangat bagus itu teologi logos dari Aristoteles atau Platonisme itu. Ya, Anda kurang memahami ya, segera tidak ada perbincangan yang masuk gitu. Gua nggak percaya dengan Aristoteles, dengan Platonis, dengan apa, gua nggak peduli, gua nggak percaya dan gua nggak mau belajar tentang hal itu. Mending memperdalam Islam aja, itu lebih penting dan dapat pahala. Kalau kita belajar Aristoteles, Aristotolol atau Platonis, ngapain, nggak dapat pahala. Mending belajar Islam dapat pahala. Saya akan tes seberapa keislaman Anda. Apakah boleh gitu? Nggak boleh. Di sini room belajar untuk Kristen. Dikatakan dalam hadis Bukhari ya, bahwa tidak sepenuhnya untuk membenarkan dan tidak sepenuhnya untuk menyalahkan kitab-kitab dahulu gitu. Ya, betul. Itu saya setuju. Masih ada kebenaran di kitab-kitab terdahulu. Yang harus setuju. Dijaga gitu. Iya, itu saya setuju. Iya, masih ada kebenaran di dalam kitab-kitab terdahulu dan belum dirubah-rubah sama mereka. Contohnya, kata Yesus, sembahlah Dia, Tuhan satu-satunya semesta alam, yang tidak pernah terlihat dan tidak pernah menjadi manusia. Itu yang benar. Itu yang harus dijaga. Iya. Saya juga pernah baca bahwa jika ahli kitab mengamalkan kitab mereka, mereka juga akan selamat gitu. Nggak akan selamat. Setelah Nabi Muhammad datang ke dunia ini, ayat berapa itu? Dengerin. Mau siapapun itu dia, ya, mau sebaik apapun itu dia, kalau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan tidak mau menyembah Allah, tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak bersahadat, akan terjun bebas ke neraka. Saya membaca juga ya bahwa Al-Quran itu membenarkan dan menjaga kebenaran dari kitab-kitab terdahulu gitu. Betul. Menjaga, itu kitab yang udah diselewengkan, ya, udah disembunyikan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu betul dari Allah, tapi udah nggak ada, udah dirubah-rubah. Gitu. Dan jika mereka ahli kitab
melakukan kitabnya dengan benar, menjalankan kitabnya dengan benar, maka dia juga akan diselamatkan gitu, tanpa harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena nggak bisa selama kalau 700 setelah tahun. nggak bisa setelah turunnya Nabi Muhammad, mau umat manapun, mau Yahudi, mau umat manapun, mau Nasoro, mau Nasrani, kalau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di zaman sekarang, tetap masuk neraka. Nggak ada toleransi lagi, masuk neraka semua. Iya, Wajib saya juga mengikuti Nabi Muhammad. membaca ya bahwa Nabi Muhammad di surga melihat rombongan yang besar gitu, bahwa itu adalah rombongannya, apakah itu rombonganku? Bukan, itu rombongannya Musa itu. Bagaimana umatnya sangat besar. Lalu nabi-nabi yang lain gitu, seperti Isa dan lain-lain gitu, membuat rombongan-rombongannya sendiri gitu. Nah, nanti Artinya, rombongannya Nabi Musa dan rombongannya Nabi Isa yang benar-benar berserah diri kepada Allah akan lari ke surga, bukan jalan kaki lagi, akan lari ke surga. Yang benar-benar mengikuti ajarannya Nabi Musa, yang benar-benar mengikuti ajarannya Nabi Isa, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan lari ke surga, bukan jalan kaki lagi. Berarti tidak harus memaksakan, karena di kitab mereka disebutkan bahwa ada nabi palsu gitu. Mereka akan khawatir bahwa nabi yang palsu itu ternyata Muhammad. Bagaimana itu? Itulah nabi palsu itu adalah dari Tarsus yang mengaku. Dengerin dulu. Nabi palsu itu adalah dari Tarsus yang mengaku dia ketemu Yesus waktu berjalan ke Damsyik. Itu nabi palsu. Itu ada Van Matebor. Saya akan beri kesaksian. Kesaksian itu harus dua ya. Yang pertama, kesaksian bodoh amat, mau pan Matebor, pan de bujur, pan de apa ke, bodoh amat, gua mah nggak percaya. Iya, itu komentar itu sangat mengganggu saya itu. Akun Van Matebor itu nggak bisa. Syarat paling utama itu ada di syahadat itu sendiri. Syahadat Islam itu Allah dan Muhammad. Kalau syahadatnya Kristen itu mengenai bapak dan anak tunggal itu Nggak ada, di Kristen nggak ada syahadat, Dudul. Di Kristen itu nggak ada syahadat. Di Kristen itu nggak ada syahadat, Dudul. Mana ada di Kristen syahadat? Syahadat itu hanya di Islam sama itu di pengakuan iman Yahudi, Rasuli. Israel. Nggak ada. Di Kristen itu nggak ada syahadat. Syahadat itu hanya ada di Islam dan Judaism zaman Nabi Musa. Saya tidak ngaco, Van Matebor. Syahadat itu artinya penyaksian gitu, penyaksian roh kita terhadap Tuhan dan yang diutusnya gitu, yang membawakan kabar gembira berupa kitabnya gitu. Syahadatnya di zaman Nabi Musa gimana bunyinya? Ayo, gimana bunyinya? Adonai Elohinu Adonai apa? Naila Dewi. Enggak mau dia, nggak bisa dia. Juga sama saya harus tanya kepada orang Kristen lah, jangan hanya berasumsi dengan pikiran Anda gitu. Sepertinya sudah jelas itu bahwa ketika anak Noah itu Yafet, Sem dan Ham itu menyebar gitu, diantaranya ke Eropa, ada yang ke Afrika dan satunya ke Asia gitu, sehingga acaranya sebenarnya tetap sama ya, bahkan di Baal itu gua jadi lama-lama jadi Baal, mulas ini. Dengan ini suaranya si Bob ini jadi gini ini karena menyembah Tuhan Allah itu. Si Bob suaranya teman-teman, suara si Bob jadi gini karena apa coba? Karena dia terlalu banyak makan kodok bunting ya. Jadi suaranya seperti gitu.
Terus saya akan turun. Santai-santai ya. Saya turun. Toras juga. Ya, Ya kemanasan itu, Toras itu. Saya akan turun. ya, silakan. Bo. Dadah. Tuh, Rocky Garong. Itu kebanyakan makan kodok bunting jadi kayak gitu suaranya. Ah, jadi gini. Apa itu suaranya? Kodok bunting bukannya diiris-iris dulu, dimasak, ini langsung ditelan. Langsung ditelan tuh kodok bunting, nyangkut tuh di tenggorokan tuh. Ya, jadi begini. Ayah. Ayo, teman-teman Oten, silakan naik lagi ya. Yang mau sehat, yang mau waras, silakan naik. Atau yang mau pengen makin gak waras, naik juga nggak apa-apa. Saya layanin, bebas kalau saya, bebas. Saya ikuti pola yang kalian terapkan ya. Saya ikuti. Simpel kalau sama saya. Pengennya kayak gimana, gue ikutin. Pengennya ngibul, gue ikutin. Bebas. Pengennya main drama, gue ikutin. Pura-pura bego dulu awalnya. Endingnya nyungsep. Ya tapi kalau menghujat nggak usah diikutin ya Kang. Enggak, kalau Akang enggak. Justru Akang dianggap penghujat sama mereka, Bun. Waktu Waduh. kemarin, iya waktu kemarin sama Kores ke rest area kan, Akang Ya. nongkrong di rest area kan, kebelet. Pengen BAB kan, lari Akang kan ke toilet kan, lupa nutup pintu. Dah saking ininya takut kebablasan ya. Ngeden kan. Gitu. Ada Oten lewat. Lu ngujat Tuhan gua ya? Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua? Bisa anggap lu ada hal lagi ngeden. Gitu kan. Tuh, itulah akibatnya kalau Tuhan jadi manusia. Apa yang kita lakukan pasti dianggap penghujat. Padahal lagi ngahujon aing teh euy lah geunah gitu. Dianggap menghujat. Ada aja Kang. Betul ya Kang. Tadi tuh teman-teman Akang tuh pada ngujat semua di sana, bahasa nggak jelas. Di mana? Kan teman yang Islam biasa, Sandi CS. Akang nggak punya teman makhluk. Itu bukan temen ya? Kelas 2. Udah males, udah beneran. Mana nih yang lain kok nggak naik sih? Keren kalau lihat Akang lagi nge-live. Akang mah sopan, Akang mah santun, damai. Akang mah kalau diskusi tergantung orangnya sih. Kocak, tahu nggak kocak Akang. Apalagi Ya. kalau dia nyenggol dikit, mampus aja, seneng aja aku lihat. Sama Akang mah dibiarin dulu random. Sejauh mana Betul. dia menanam kebencian terhadap Islam. Akang ikutin. Kayak si Mandru semalam kan langsung tepar dia. Iya, betul. Kalau sama saya mah insya Allah aman. Nggak pernah saya kick, nggak pernah saya mute, saya ikutin. Ujung-ujungnya kan pamit sendiri mereka dadah. Nggak Oh, kuat. pamit kabur, Kang kabur. Oh iya, kabur. Mbak. Siapa itu? Oh, Bang Dio ya. Ayo teman-teman Oten silakan naik. Yuk. Kita diskusi santai aja ya. Kita diskusi yang santun, yang sopan, yang mengedukasi. Ini room saya buka itu untuk belajar orang-orang Kristen, belajar tentang ajaran Kristen, belajar tentang Bible ya. Naik aja sini naik. Saya ajarin kalian tentang Bible, tentang kekristenan ya. Jangan takut, jangan takut.
nggak apa-apa, pastor, biarawati atau pendeta naik aja sini. Tapi kalau biarawati yang agak bohai dikit ya, biar. Ayo sambil di tap-tap layar, di posting ulang dan di share-share ya. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe YouTube Narasumber Muslim ya. Zulkifli Abbas Official, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam, dan semua YouTube yang terafiliasi ke APII ya, didukung. Bantu di like, comment, subscribe dan di share ke seluruh penjuru dunia ya, di share ya kalau bisa ya, ke semua medsos. Kalian punya EPI, share ke EPI. Punya IG, share ke IG. Biar dakwah ini menyebar kemana-mana. Jadi kalian itu dapat pahala. Kalian itu akan dapat pahala dari Allah dengan cara ikut berdakwah. Berdakwahnya dengan cara apa? Menyebarkan dakwah, diskusi-diskusi yang ditampilkan oleh kita. Sebar semuanya. Ke YouTube Gurunda Juma. Copy link, share ke YouTube, share ke TikTok, ke mana itu, ke IG, ke Facebook, ke TikTok juga dibikin PT, bagus itu. Nanti mereka pada lihat linknya kan, oh ini linknya, diklik, masuk ke situ, gitu ya. Caranya seperti itu, biar menyebar, biar semua yang tidak pernah nonton diskusi dengan adanya link itu yang kalian sebar jadi nonton, mereka jadi mualaf, kalian kebagian pahalanya, Masya Allah, kebagian pahalanya kalian. Kita yang capek di sini, kalian juga capek menyebar link. Itu bagus. Saling mendukung, saling menyokong ya. Itu. Doakan kita sehat selalu. Tapi kalau ngedoain sehat, sama obatnya, Kang sehat selalu ya. Ini obatnya, itu yang benar. Kang moga dapat jodoh ya. Ini ceweknya. Nah itu baru benar. Doainnya. Doa dan bukti itu namanya. Ngarep banget sih Akang. Nggak bercanda. Mudah-mudahan ya Allah cepet, nggak lama-lama lagi ya Allah. Nggak lama lagi apa? Akang mati. Dapat jodoh gimana sih Akang nih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kian Santang ini Bunda sebenarnya udah dapet, tapi masih pilih-pilih terus, mintanya dijamah. Jamaah dipilah, dipilih. belum cocok, belum mana ya, belum ada ininya, tunggu dari Allah aja Kang ya. Lumayan tadi saya lab dari jam 8 ya, lab dari jam 8. Lumayan banyak korban juga sih, berjatuhan. Bangun jam 6 kan, masak dulu, mandi, ngopi, beres masak, udah mandi, bangun ngopi. jam 6? Udah. Salah kali. Jam 6. Sekarang jam semenjak saya minum madu ya, minum madu itu yang ada di keranjang kuning tuh, cepet terus ya. bangun. Madu apa itu? Madu asli? Asli. Buatan para mualaf yang ada di gimana mau Baduy. gimana mau madu asli, orang apa satu aja belum ada, gimana sih? Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lucia.